Ya, selamat pagi teman-teman semua dan juga selamat pagi Ustadz Amar. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk ke pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga di bulan Syawal dari Ahlan Syawal. Yang kemarin dengan Ustadz Mas Ulum ya, Kang Ulum dan juga Ustadz Arif Rahman Lubis. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan ya kajian tentang Ahlan Syawal tentang berkeluarga itu ibadah. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, izin sebentar ya. Yang pertama adalah ketika teman-teman misal setelah ijab kabul, apa sih makna ijab kabul itu sendiri, dan juga tujuan menikah itu ibadah yang seperti apa. Nah, kan katanya juga banyak yang bilang setengah agama ya, itu seperti apa gambarannya. Dan juga tentang bagaimana nih ketika kita menikah itu komunikasi suami istrinya berjalan baik gitu. Nah, ini adalah sebuah kajian yang insya Allah akan membahas seputar ibadah ketika setelah menikah, ketika akad sudah diucapkan, ijab kabul. Ya, sebelum itu kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagi yang bisa on cam silakan boleh on cam. Ya. Nah, sebelum itu izin menyapa dulu kepada Ustadz Amar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih nih Ustadz sudah menunggu dari tadi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Rauf sendiri? Alhamdulillah sehat Ustadz. Nah, Alhamdulillah. Ustadz ini kita mungkin prolog dulu nih Ustadz terkait berkeluarga itu ibadah. Setelah itu mungkin dari kita akan sesi talk show dan tanya jawab Ustadz. Boleh Ustadz, misal Ustadz ada gambaran terkait tadi berkeluarga itu ibadah, boleh dari Ustadz Amar terlebih dahulu. Terima kasih Ustadz. Baik ya, jazakumullah khairan. Rauf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya kalau ditanya ya menikah itu ibadah, sebenarnya dalam Islam itu sama seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, bahkan seperti haji yang ketentuannya itu jelas. Ketentuannya itu diatur oleh Al-Quran, diatur oleh Sunnah Rasulullah SAW, lalu diatur juga oleh kesepakatan para ulama, ijma ulama. Batas pernikahan itu begini, kalau ini dilanggar itu batasnya akan jadi begini. Terus kalau ini belum tercapai berarti pernikahan itu belum sempurna dan seterusnya. Sedetail-detailnya, akan tetapi juga tetap memberikan batas yang tidak terlalu saklek sehingga hukum Islam yang sedemikian rumit, hukum Islam yang sedemikian yang sedemikian detail itu ternyata bisa dijalankan oleh hampir semua suku, bahkan bukan hampir ya, semua suku di seluruh dunia. Yang tradisi pernikahannya berbeda-beda, cara menikahnya juga berbeda-beda, kisah menikahnya juga berbeda-beda. Nah, itu kurang lebih tuh spoilernya kan. Tentu macam-macam ya, orang di seluruh dunia ini menikah tuh dengan cara yang bermacam-macam, bahkan bukan cuma di seluruh dunia ini, di Indonesia deh ya kan, cara orang menikah tuh bermacam-macam, tipe orang juga macam-macam. Ada orang Jawa yang lebih banyak diam gitu ya, ada lagi orang orang Sumatera. Mungkin sebagian orang Sumatera tuh punya tradisi keluarga perempuan justru lebih agresif untuk mendekati keluarga laki-laki misalnya. Di Sulawesi, sebagian keluarga Sulawesi itu punya tradisi ada uang panai misalnya. Nah, ternyata Islam masih mengakomodasi itu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi di luar batas-batas Islam, artinya misalnya upacara pernikahannya berlebih-lebihan sehingga kemudian malah menyebabkan terjadinya mudharat dan lain sebagainya, itu yang diberantas oleh Islam. Nah, jadi syariat Islam itu detail, syariat Islam itu lengkap, akan tetapi juga tetap memberikan keleluasaan agar semua manusia masih bisa melaksanakan pernikahan dalam Islam dengan mudah dan melaksanakan pernikahan dalam Islam itu dengan berkah. Nah, itu kira-kira batasnya. Oke, baik Ustaz Amar. Ini kita bahasnya mungkin kan kalau menikah diawali dari hitbah. Kemarin sudah dibahas sama Kang Ulum. Nah, berarti kalau bagian Ustaz Amar nih kita bakal ngobrol abis akad ngapain, terus
tentang keberlangsungan ibadahnya itu Ustadz batasannya. Nah, mungkin ini Ustadz pengen tanya, kalau ibadah ketika akad tuh ada nggak sih Ustadz? Kayak mungkin banyak yang belum tahu juga Ustadz, apakah cuma ijab kabul atau ada hal yang lain Ustadz? Ibadah ketika akad. Nah, ini akad nikahnya sendiri juga merupakan sebuah ibadah. Ini sama aja seperti kita bertanya ketika sholat ada nggak ibadahnya? Ya, sholat itu kan merupakan sebuah ibadah. Justru memang ibadah pembuka ya, ibadah pembuka dari dari menikah itu sendiri adalah akad nikah gitu ya. Ibadah pembuka dari nikah itu akad nikah. Nah, pendahuluannya itu adalah khitbah. Lalu apa saja ibadah-ibadah pada saat akad nikah? Tentu yang syaratnya sudah jelas ya, ada mempelai, ada wali di sana. Lalu ada kalimat akadnya gitu ya, harus diucapkan dengan jelas dan lain sebagainya. Itu nanti ketika teman-teman menikah sebenarnya juga akan dilatih oleh KUA. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian, sebenarnya di sini ada beberapa tahapan ibadah yang berlangsung. Ya, ada beberapa tahapan ibadah. Ini tahap-tahap ini menyerupai kalau misalnya kita sholat, itu kan ada takbiratul ihram, ya kan? Ada membaca Al-Fatihah, ada ruku, ada iktidal, ada sujud dan lain sebagainya. Sama dalam akad nikah pun begitu. Ya. Pertama yang lebih utama, ya, yang lebih utama untuk menikahkan seorang anak perempuan, ya, adalah seorang ayah. Nah, begitu juga bukan cuma menikahkan, akan tetapi sampai dengan tanggung jawab mencarikan jodoh, sebetulnya yang paling utama adalah seorang anak perempuan. Akan tetapi bukan berarti hukumnya menjadi wajib. Bukan berarti anak perempuan berarti wajib menerima calon yang dipilihkan oleh ayahnya, dan bukan berarti juga seorang ayah menjadi wajib mencarikan calon buat anaknya. Ya, hukumnya ini bisa sunnah muakkadah atau tergantung juga dengan kemampuan ayahnya. Ya. Akan tetapi pada dasarnya yang paling utama untuk menikahkan anak perempuannya adalah seorang ayah. Maka lebih utama dianjurkan apabila calon suami ya ingin menikahi seorang perempuan, bersalamannya ucapan akad nikahnya itu kepada mertua laki-laki, bukan kepada penghulu. Sebenarnya begitu yang paling utama. Nah, dalam hal misalnya orang tua laki-laki mengalami uzur, ya, saya di sini tidak akan membahas masalah misalnya ayah tidak ada apa dan lain sebagainya ya. Uzur yang dimaksud adalah misalnya orang tua laki-laki itu istilah dalam Islam adalah jahil. Jahil ini dalam kondisi ketika orang ini tidak mengerti syariat sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat ijab kabul dengan sempurna. Nah, itu ya. Atau mungkin orang ini memang sedang sakit, atau mungkin orang ini mungkin ada dalam kondisi yang jauh dan lain sebagainya, sehingga mewakilkan kepada penghulu atau mewakilkan kepada orang lain. Nah, maka ya teman-teman sekalian, si bapaknya ini sedapat mungkin ya, si bapaknya ini sedapat mungkin memimpin jalannya akad nikah itu, atau boleh juga digantikan. Nah, itu yang paling baik ya, yang paling baik. Jadi si mantu laki-laki ini bersalaman kepada si bapak. Itu yang paling utama. Nah, dalam kalimat akad ini sebetulnya ada beragam versi. Akan tetapi sebetulnya hanya sunnah muakkadah saja dalam mazhab Syafi'i dianjurkan dalam satu nafas sehingga tidak terjeda ya, dan dianjurkan untuk menyebut nama jelas ya, fulanah binti fulan, dan sebetulnya tidak ada anjuran atau tidak ada kewajiban untuk menyebutkan berapa maharnya. Kenapa biasanya petugas KUA atau penghulu memerintahkan kepada menantu untuk menyebutkan maharnya? Karena untuk menunjukkan kepastian. Nah, itu sebenarnya. Meskipun nggak disebutkan juga nggak masalah. Apalagi kalau ternyata calon mantu laki-laki dalam kondisi miskin sehingga mungkin maharnya tidak seberapa besar. Ya. Nah, ini nanti kita akan masuk kepada fikih yang selanjutnya nih. Ya. Dalam akad nikah itu mahar itu berapa ukuran? Nanti akan kita diskusikan, menarik sekali gitu ya. Tapi nanti dulu. Nah, kita akan masuk ke kalimat akadnya dulu. Jadi sederhananya begini. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Sederhananya seperti itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku, misalnya siapa? Si Fulanah binti Fulan gitu ya. Dengan mas kawin tersebut sekian. Atau tidak disebut mas kawinnya juga nggak apa-apa. Aku nikahkan engkau Fulan bin Fulan dengan anakku Fulanah binti Fulanah. Titik. Lalu dijawab lagi oleh si calon calon mantunya tadi, aku terima pernikahanku gitu ya, atau aku terima pernikahanku, atau aku terima nikahnya dan lain sebagainya, itu juga boleh gitu ya. Dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sebenarnya nggak usah ada kalimat dibayar tunai juga nggak apa-apa.
Karena apa? Kenyataannya mas kawin dibayar utang juga nggak apa-apa, dibayar nyicil juga nggak apa-apa, atau bahkan menurut sebagian ulama sebenarnya tidak menggunakan mas kawin pun nggak masalah. Nah, gitu ya. Sampai nanti kita bahas nih masalah mas kawin panjang lebar ya. Akan tetapi sederhananya seperti itu. Nah, kenapa harus satu nafas? Dikhawatirkan ketika dua nafas ini dikhawatirkan ada terjadi dua peristiwa yang berbeda. Gitu loh. Dua peristiwa berbeda bagaimana? Artinya nanti akadnya jadi double atau kemudian ternyata dianggap menjadi putus kalimatnya sehingga tidak sah. Akan tetapi, terus kan nanti ada orang perdebatan tuh, Bang, ini menurut menurut postingan-postingan ini nih katanya kalimat akad nikah yang dianjurkan oleh penghulu tidak sah. Sebenarnya kalimat akad nikah selama dipahami oleh orang-orang yang menyaksikan, karena kan sudah saksi. Kalimat akad nikah selama dipahami oleh orang yang menyaksikan, iya maksudnya si orang yang ngomong itu menikah dengan orang atau dengan seorang anak yang bapaknya lagi salaman sama dia itu, maka itu udah sah gitu loh. Artinya nggak perlu kita terlalu jauh memperdebatkan sah apa enggak di kalimat akad nikahnya. Yang penting kita kan orang Indonesia. Dan kalimat akad nikah itu ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu pun sudah sah. Meskipun yang lebih afdol, kalau menurut sebagian besar ulama madzhab Syafi'i, tetap menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi, yang penting bahasa ini dipahami oleh para saksi. Jangan sampai nanti saksi-saksinya tidak bisa berbahasa Arab, sehingga ketika disebutkan menggunakan bahasa Arab, disangkanya itu nama. Gitu loh. Misalnya ada orang namanya An-Nisa, gitu, atau ada orang namanya Imro'ah gitu loh ya, atau ada orang namanya binti, kan ada ya, ada orang namanya binti itu ada, sehingga ketika dia menyebutkan fulanah binti fulan bla 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 menggunakan bahasa Arab, orang saksi-saksi itu menyangka dia tuh menikah dengan anaknya yang lain yang namanya binti juga, padahal binti itu namanya nama yang menunjukkan nama sandang bahwa si fulanah ini binti fulan. Makanya nggak usah memaksakan diri. Artinya, oke, bagus ada edukasi berupa poster atau edukasi berupa postingan di media sosial yang menyebutkan bahwa dalam bahasa Arab kalimatnya itu begini, 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 begini. Akan tetapi yang terpenting kalimat itu dipahami oleh saksi dan dipahami juga oleh wali dan terutama dipahami oleh anak yang dinikahkan itu. Nah itu loh ya sebenarnya. Lalu kemudian gitu ya. Tadi ada masalah fikih mas kawin yang nanti akan kita bahas. Lalu kemudian setelah itu berlangsunglah yang namanya walimatul urus. Nah itu nanti fikih juga ada panjang lagi tuh. Ketika akad nikah ya ada dua jenis fikih tadi ya yang belum kita bahas nih. Masalah fikih mahar dan yang kedua adalah fikih walimatul urus. Itu kira-kira Rauf. Oke, siap Bang. Nah ini kan jadi kita kan fokusnya tentang ibadah, walaupun ya fikih pasti ibadah juga Ustaz. Ini Ustaz, izin ketika ijab kabul kan ada mitsaqun golizo ya Ustaz. Mungkin beberapa orang ngerasa ijab kabul tuh cuman untuk mengesahkan saja, tapi sebenarnya apa sih Ustaz makna ijab kabul itu sendiri dari hakikat ibadah? Mungkin boleh Ustaz biar teman-teman di sini juga memahami ijab kabul bukan sembarangan sah-sah udah gitu Ustaz. Oke. Ini menarik nih teman-teman, kalau disebutkan kata-kata istilah mitsaqan ghalizo di dalam Islam atau dalam Al-Qur'an. Tahu nggak hanya ada 4 kondisi yang di sana disebutkan kata-kata mitsaqan ghalizo yang artinya menunjukkan kesejajaran kalimat ini dengan itu. Jadi gini, suatu ketika Bani Israel itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu Bani Israel ya, keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Nah, ketika Bani Israel itu ingkar di bawah kepemimpinan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq Bani Israel, mengambil perjanjian dari Bani Israel dengan cara apa? Ini Bani Israel dikumpulkan di sebuah lembah, yang puluhan ribu orang itu dikumpulkan di sebuah lembah. Lalu malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya itu mengangkat sebuah gunung ke atas kepala mereka sampai ketika mereka mendongak itu batu raksasa ada di atas mereka. Lalu mereka disuruh disumpah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Nabi Musa serta Taurat. Coba kita bayangkan. Artinya kalau mereka melanggar sumpah itu, maka gunung itu akan langsung menimpa mereka. Mereka akan langsung kena azab berupa tertimpa gunung yang diangkat oleh malaikat tadi. Ketika seorang suami atau ketika sepasang suami istri kemudian mencederai akad mitsaqan ghalizo tadi, maka ternyata bebannya itu sama dengan Bani Israel tadi yang gunung itu diangkat ke atas kepalanya. Maka ini mengandung beberapa ibrah. Pertama, bagi laki-laki yang suka mengumbar janji menikah bagi perempuan. Atau bagi laki-laki yang suka datang ke rumah perempuan menemui orang tuanya, tapi sebenarnya niatnya main-main, perempuannya baper. Nyangkanya nih laki-laki datang untuk apa? Mau ngelamar. Nah, makanya saya suka nanya, saya suka jawab tuh di NGL atau di story Instagram. Bang, gimana kalau ada laki-laki
pengen main ke rumah perempuan, ya ngapain gitu loh. Laki-laki main ke rumah perempuan itu kan kalau nggak tukang paket gitu kan, apa kayak gitu loh. Laki-laki itu kalau nggak ada alasan main ke rumah perempuan, nggak usah. Apalagi dia tahu nih laki-laki belum nikah, dan si perempuannya juga belum nikah, nih laki-laki nekat ketemu sama orang tuanya. Dalam hati si perempuan ini sudah berbunga-bunga, dipikirnya nih laki-laki bakal ngelamar. Gitu loh. Apalagi ini perempuan udah ngaji, artinya cukup jarang laki-laki tuh main ke rumah, berani main ke rumah gitu loh. Karena apa? Ini mempermainkan misalkan golizo, hati-hati. Ya hati-hati. Apalagi kalau mungkin pernah ya WhatsAppan gitu kan, zaman sekarang DM-DM-an gitu ya, atau ngobrol, ketemu berdua dan lain sebagainya, follow-up gitu ya. Tapi ternyata dalam obrolan itu tidak sengaja si laki-laki mengisyaratkan ingin melamar si perempuan. Gitu loh. Ternyata nggak sengaja si laki-laki mengisyaratkan ingin melamar si perempuan. Ini hati-hati. Kalimat misalkan golizo semacam itu sangat berkaitan dengan perasaan perempuan, perasaan si wali perempuan. Sehingga apa? Kalau sampai perempuan yang mengira bahwa si laki-laki ini berniat menikahi si perempuan, tapi ternyata enggak jadi, gara-gara mispersepsi atau gara-gara salah paham, ini berbahaya. Berbahaya dalam artian bisa merusak perasaan si perempuan tadi. Makanya bagi laki-laki jangan mempermainkan. Dan begitu juga bagi yang perempuan sebaliknya. Jangan terlalu mudah mengizinkan laki-laki datang ke rumah kecuali dengan niatan yang jelas. Yang datang ke rumah, yang hanya boleh datang ke rumah adalah laki-laki mahram atau laki-laki yang saudara, yang tujuannya jelas, atau si laki-laki ini bersama dengan banyak orang, atau si laki-laki ini memang berniat untuk menikahi dan ketemu sama orang tua langsung titik, tidak bertemu dengan saya. Nah itu loh. Untuk menjaga agar si misalkan golizo tadi tetap abadi atau misalkan golizo tadi tetap murni. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya dari misalkan golizo tadi adalah tolong jangan sekali-kali nekat minta nikah. Baik yang perempuan nekat minta dinikahi maupun yang laki-laki nekat itu berangkat nikah. Kalau ternyata belum siap. Ini yang jadi masalah. Karena apa? Berbeda dengan misalkan golizo yang sifatnya adalah perjanjian agar kita selalu menyembah Allah. Yang namanya menyembah Allah itu, yang penting sembah aja dulu. Ilmunya dipelajari kemudian. Karena apa? Ya nanti kalau misalnya kita mati sebelum menyembah Allah gimana? Yang penting sembah aja Allahnya dulu. Sepanjang hidup kita pelajari ilmunya. Berbeda dengan pernikahan. Pernikahan itu siap dulu, ya, baru kemudian kita jalan. Jangan kemudian laki-laki nekat. Nah ini kemudian misalkan golizo yang berhubungan dengan dunia pernikahan ini unik. Karena kita harus siap dulu. Siapnya bagaimana? Yang laki-laki ini ada beberapa kategori siap. Ya, siap yang pertama yang ada hubungannya dengan harta, persiapan mal. Ini persiapan yang paling vital. Karena semua laki-laki yang ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada hubungannya hadisnya itu dengan kisah pernikahan mereka. Pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghubungkan dengan persiapan harta. Dalam semua kitab fikih pernikahan, ya ada 2 bab yang mengurusi masalah kesanggupan harta bagi laki-laki. Ya, bab pertama bicara tentang mahar, bab kedua bicara tentang nafkah. Ya. Nah, baru persiapan yang selanjutnya adalah persiapan mental. Laki-laki udah siap harta dan lain sebagainya. Ini bukan cuma masalah punya harta, akan tetapi ini masalah bagaimana si laki-laki mengatur hartanya. Maka Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 6 itu menggunakan istilah balaghun nikah. Ya, sebenarnya ayat ini itu bicara mengenai kapan harta anak yatim yang dijaga oleh walinya dikembalikan oleh si wali itu. Misalnya anak yatim punya orang tua lalu orang tuanya meninggal dan hartanya dipegang oleh wali. Kapan hartanya itu dikembalikan? Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah kata balaghun nikah. Ternyata balaghun nikah itu adalah istilah yang menunjukkan bahwa si anak yatim ini sudah mampu mengatur hartanya sehingga hartanya tidak habis sia-sia. Begitu juga dengan seseorang yang sudah menikah, ya, atau seseorang yang meniatkan diri untuk menikah. Ketika seseorang itu ingin menikah, maka dia harus ada dalam kondisi balaghun nikah. Bagi laki-laki, sanggup mencari nafkah dan sudah ada tanda-tanda dia bisa mencari nafkah yang ditunjukkan dengan apa? Satu, mandiri, dia nggak lagi minta sama orang tuanya. Ini kadang-kadang hidup mandiri beasiswa, masih minta sama orang tuanya, ngotot minta nikah. Gitu loh. Atau dia belum, boleh nggak misalnya kita bertanya, antum sudah kerja atau belum? Anda sudah kerja atau belum? Boleh-boleh aja. Itu bukan berarti kita matre. Akan tetapi karena itu sama aja seperti kita bertanya mau sholat dulu atau belum. Mau nikah, udah punya nafkah atau belum. Sama halnya seperti itu. Ya, makanya yang laki-laki jangan kemudian, ini kan kita lagi ngomongin masalah misalkan golizo. Jangan kemudian kita seakan-akan berkata bahwa nikah itu hanya persoalan cinta. Gitu. Tapi nikah itu juga ada persoalan nafkah. Nah, setelah itu baru masuk kita masalah persoalan karakter.
Karakter itu bagaimana? Laki-laki itu sebaiknya jangan, atau semuanya ya, baik laki-laki maupun perempuan, jangan punya beberapa karakter yang menyebabkan dia tidak usah menikah atau dia boleh tidak dinikahi. Pertama, dia melakukan dosa besar yang berulang terus-menerus dan tidak bisa diharapkan taubatnya saat itu. Ya, bahkan manusia berubah-ubah, iya, tapi yang kita nilai saat itu gimana? Ya, saat itu gimana? Kita nggak tahu masa depan dia gimana. Masa depan kan belum terjadi, tapi dosa besarnya kan sudah terjadi. Contoh, ada laki-laki maupun perempuan yang sudah pernah berzina. Bahkan di masa depan dia belum tentu berzina lagi. Oke. Masa depan belum terjadi, tapi yang sudah terjadi adalah zinanya. Ini gimana caranya? Maka nggak perlu ditanyakan. Akan tetapi kalau dari kesaksian orang-orang di sekelilingnya dia sudah menjauhi zina, dia benar-benar nggak kelihatan seperti pelaku zina, silakan. Atau dia masih menjadi pelaku riba, sampai dia benar-benar meninggalkan ribanya, baru menikah. Bahkan nanti di masa depan kemungkinan meninggalkan riba. Masa depan belum terjadi, tapi di masa sekarang ribanya sudah terjadi. Nah, ini bagaimana cara memahami karakter seseorang untuk siap menikah. Ya, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain seperti hubungannya dengan sholat, zakat, puasa, bahkan pemahamannya kepada agama. Jangan sampai dia adalah orang punya pemahaman liberal. Cek pemahaman dia mengenai LGBT. Uji pemahaman dia mengenai ya kejadian-kejadian yang besar dalam Islam belakangan ini misalnya. Ya, di mana dia ngaji, gurunya siapa dan lain sebagainya, agar kita tidak menikahi atau kita tidak mencederai konsep mitsaqun ghalizo tadi. Itu loh teman-teman sekalian, ya. Dan sampai teman-teman sadar nggak, dalam masalah mitsaqun ghalizo tadi, Allah itu memberikan ibaratnya 3 pintu agar seseorang tuh benar-benar bisa berpisah dari pasangan suami istri tadi. Talak 1, talak 2, talak 3. Jadi orang tuh nggak bisa menjatuhkan talak 3 sekaligus gitu loh. Biar apa? Karena ikatannya sedemikian suci gitu loh. Oke, kalau misalnya lagi ribut, berantem, lalu mengucapkan kata talak, mengucapkan kata cerai, masih bisa nih tahan dulu 4 bulan, atau dia maksimal dalam waktu 4 bulan masih bisa rujuk. Mengucapkan lagi, oke, tahan lagi 4 bulan masih bisa rujuk. Kalau mengucapkan lagi, baru nih berarti ini orang beneran udah nggak ada rasa cinta, atau ini orang beneran udah nggak bisa hidup bersama. Gitu loh. Ya sampai segitunya untuk kalimat mitsaqun ghalizo itu, teman-teman sekalian. Nah, itu ya kira-kira Rauf. Oke, siap Bang. Nah, Masya Allah ya, tadi terkait mitsaqun ghalizo bukan hal yang sederhana dan perlu dijaga banget. Nah, ini ada istilah ya, bukan istilah juga sih, dalil mungkin ya, kalau menikah itu menyempurnakan agama dan setengah dari agama. Ya nggak sih Bang? Setengah dari agama itu maksudnya gimana Ya. tuh? Itu mungkin orang-orang tahu istilahnya tapi nggak tahu maknanya biasanya. Boleh Bang Ini dibahas? menarik ya. Pernikahan itu melengkapi separuh agama. Maksudnya bagaimana? Separuhnya agama, ini hadisnya nggak lengkap sebenarnya. Maksudnya gini, yang dikutip itu hadisnya nggak lengkap oleh orang-orang kebanyakan. Pernikahan itu melengkapi separuh agama. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau bertakwa pada yang separuhnya lagi. Artinya sebenarnya dengan atau tanpa menikah kita bisa menjalankan syariat Islam, ya kan? Sholatnya tetap sah, ya. Haji tetap bisa, puasa tetap bisa, dan pokoknya rukun-rukun Islam kita tetap bisa jalankan. Plus udah ditambah dengan kurban, udah ditambah dengan umroh apa ini itu. Pokoknya sunnah-sunnah pun sudah bisa. Tapi maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya ya dengan pernikahan itu ibadah kita akan lebih terjaga, keberlangsungan itu akan lebih terjaga. Nah, contohnya bagaimana? Lagi malas sholat ada yang ngingetin. Haji nabungnya bisa sama-sama, ya kan? Puasa bisa saling mempersiapkan, ya kan? Satunya kesiangan, satunya bangunin, atau misalnya satunya lagi capek pulang kerja apa dan sebagainya, atau lagi hamil, yang satunya bantuin nyiapin dan seterusnya. Gitu loh maksudnya, ya teman-teman sekalian. Dan kemudian pernikahan ini maksudnya gini, melengkapi separuh agama juga dalam konteks pernikahan itu membuka ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali nih orang udah nikah, gitu loh. Apa aja? Pertama, memberikan nafkah. Memberikan nafkah itu ibadah. Ya, memberikan nafkah itu ibadah. Maka ketika seorang laki-laki memberikan nafkah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 jenis sedekah yang paling utama yang dilakukan. Ya, apa itu? Yang pertama, memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Ya, yang kedua, melunasi utang saudaranya dalam kondisi diam-diam, artinya saudaranya nggak tahu kalau utang dilunasi. Dan yang ketiga, seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sampai dalam sebuah hadis yang lain dikatakan sampai tangan suaminya itu langsung menyuapkan nasi ke mulut istrinya, itu baru itu nafkah dikatakan sempurna gitu loh. Ya, ini ada yang mengatakan ini kiasan sebenarnya. Kiasan itu maksudnya sampai makanan ada di rumahnya itu baru nafkahnya sempurna.
Ya, tapi ada juga ulama yang mengatakan ya memang maksudnya ketika seorang suami menyuapi istrinya itu baru itu nafkah dikatakan sempurna. Itu yang pertama. Ya. Jadi ini yang kedua maksudnya. Jadi pernikahan itu akan membuka ibadah-ibadah baru yang sifatnya tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pernikahan. Begitu juga bagi yang perempuan. Yang perempuan mengasuh anak orang dengan mengasuh anak sendiri pahalanya beda. Nah, baru sadar kan? Mengasuh itu sebuah ibadah. Menyusui atau radha'ah itu adalah sebuah ibadah, bukan cuma semata-mata kewajiban. Maka ketika seorang perempuan itu menyusui, itu pahalanya besar sekali. Sedangkan menyusui anak sendiri tidak mungkin terjadi kecuali atas dasar pernikahan. Nah itu loh teman-teman sekalian. Bahkan nih mohon maaf ya, hubungan seksual atau dalam istilah Islam itu jima ya. Jima itu tidak bisa terjadi di luar hubungan pernikahan. Dan di dalam hubungan pernikahan, jima itu ibadah. Jima itu bukan semata-mata menyalurkan nafsu, jima itu bukan semata-mata menikmati ya fasilitas pernikahan, akan tetapi itu adalah sebuah ibadah. Ya, wa fi afdhukum shadaqah itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kemaluan kalian itu ada sedekah. Sebagaimana kalau kita berzina melampiaskan nafsu kita kepada orang lain dengan di luar ikatan pernikahan, maka itu jatuhnya zina, dosanya sangat besar. Begitu juga sebaliknya kata Rasulullah, kalau kalian menyalurkan itu dalam hal yang halal, maka ini ada sedekah di sana, artinya pahalanya besar yang sebanding dengan sebanding dengan dosa zina tadi, gitu loh teman-teman sekalian. Kebayangkan? Itu yang kedua ya, kenapa dibilang pernikahan itu melengkapi separuh agama. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan bersabda, hendaknya engkau bertakwa kepada yang separuhnya lagi. Maksudnya gimana bertakwa kepada yang separuhnya lagi? Jadi ini berhubungan dengan penjelasan dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Hendaknya seseorang yang sudah siap itu menikah. Karena apa? Dia akan menutup dua pintu. Ya. Yang pertama, ini menutup pintu kesia-siaan. Yang kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kalau seseorang sudah siap, secara finansial sudah siap, nafsunya pun sudah bergelora misalnya. Atau misalnya selain masalah nafsu juga, mungkin dia nggak ada lagi yang ditunggu. Kuliah udah selesai, orang tua sudah mengizinkan. Alasannya paling cuma karir, atau alasannya masih sibuk naik gunung, apalagi. Ya alasannya gitu deh, ya masih pengen jalan-jalan, apa segala macam gitu ya. Maka kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, sebaiknya orang ini menikah. Meskipun memang disertai dengan perjanjian, belum mau hamil dulu, kayak apa, kayak terserah. Yang penting, orang ini sebaiknya menikah dulu. Afdolnya menikah dulu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menggunakan istilah afdol. Yang mana afdol itu biasanya digunakan dalam konteks sunnah maksudnya. Ya, lebih utama dikerjakan. Ini sunnah. Kenapa? Karena contohnya begini, ada 3 jenis kesia-siaan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kesia-siaan yang lain itu hukumnya berdosa. Ya, apa hukum yang berdosa itu? Misalnya kita nonton film berdosa. Ya, kalau melalaikan waktu sholat. Apalagi jalan-jalan naik gunung kalau boros ini itu dosa. Akan tetapi ternyata ada 3 jenis kesia-siaan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau dilakukan itu berpahala. Pertama, belajar berenang. Yang kedua, bukan berenang, Pertama memanah, yang kedua berkuda. Nah ini ya. Lalu yang ketiga apa? Bercanda-canda sama istri. Bercanda-canda sama istri itu ada pahalanya, itu kesia-siaan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin kalau kita bercanda sama teman itu belum tentu ada pahalanya. Apalagi bercanda yang jorok. Ya, tapi kalau kita bercanda sama istri, sejorok apapun bercanda sama istri, selama tidak menyinggung hak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya besar, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun misalnya memang kita masih mau nabung kita mau ngapain tapi waktu luang kita ternyata bisa kita ubah menjadi pasif income pahala. Sesederhana ya, kita bercanda-canda sama istri dan sebaliknya istri bercanda-canda dengan suaminya. Sesederhana itu. Menyiapkan makanan buat teman itu beda pahalanya dengan menyiapkan makanan untuk suami. Menyiapkan makanan untuk istri itu beda pahalanya dengan menyiapkan makanan untuk teman. Mencari nafkah untuk diri sendiri pahalanya beda dengan mencari nafkah untuk untuk istri. Mencari nafkah untuk istri itu hukumnya wajib, maka pahalanya pun beda dengan pahala yang sunnah. Mencari nafkah untuk diri sendiri hukumnya sunnah. Ya, mencari nafkah untuk istri hukumnya wajib. Maka ketika seorang suami itu meninggal pada saat dia bekerja dan pekerjaan halal, hukumnya syahid. Coba bayangin. Ya. Dan kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, nah, berhubungan dengan yang kedua, kenapa kok Rasulullah itu memerintahkan kita bertakwa pada yang separuhnya lagi? Yang kedua, ada hal yang ditakutkan terjadi kepada orang yang sudah bisa menikah tapi belum menikah juga, yaitu dosa yang berhubungan dengan kelamin yang disebut sebagai fahisyah. Apa itu fahisyah? Di dalam Al-Quran atau hadis, fahisyah itu dosa yang biasanya selalu dikaitkan dengan urusan masalah kelamin.
Dari yang paling ringan misalnya istimna. Istimna itu istilah untuk masturbasi. Ya. Atau rofas. Rofas itu ngomong jorok. Ngomong jorok itu dalam konteks apa ya? Menggoda orang tapi dalam konteks bicara-bicara yang berkaitan dengan masalah kepornoan. Ya, itu rofas. Ya. Kalau kita lakukan kepada suami istri, maka rofas itu berpahala. Kecuali pada saat haji. Akan tetapi kalau kita lakukan pada teman ini tentu tidak ada pahalanya. Itu yang pertama. Ya. Sampai tadi istimna. Istimna itu kan artinya masturbasi kalau dalam bahasa kita. Atau kemudian sampai berzina. Ya. Maka ada orang yang mungkin mengatakan saya belum butuh menikah. Oke, kata Syekh Wahbah Zuhairi. Akan tetapi ternyata sampai kapan nafsumu itu bisa menahannya? Karena mungkin hatimu belum butuh menikah, tapi ternyata fisikmu itu sudah butuh. Hatimu belum butuh, gitu loh. Ya, hatimu belum butuh, akan tetapi ternyata organ reproduksimu, hormonmu dan lain sebagainya itu sudah butuh. Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili, jarang banget ada orang yang tidak menikah lalu kemudian bisa berhasil menahan nafsunya itu. Maka kemudian kalau misalnya kita sudah siap menikah, studi kita sudah selesai, pekerjaan sudah aman, yang ngelamar juga udah ada, orang tua sudah ngasih izin, udah nggak ada yang kita tunggu gitu loh. Ya tinggal tinggal naik gunung lah, tinggal menyelesaikan ini, menyelesaikan itu gitu ya. Sebaiknya sudah mulai memasuki tangga pernikahan, disertai dengan alhamdulillah misalnya kita difasilitasi oleh Ahlan School ini untuk belajar terus-menerus ya. Agar apa? Kita terhindar dari dosa fahisyah tadi. Jadi yang pertama, yang bertakwa pada separuhnya tadi, maksud Rasulullah adalah agar waktu kita itu berubah menjadi pasif income pahala gitu loh. Ya, mengubah hal-hal yang sia-sia selama ini menjadi pahala. Lalu yang kedua, agar kita juga terhindar dari dosa yang namanya fahisyah tadi. Ngomong-ngomong, dosa paling berat dalam tataran fahisyah adalah homoseksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki. Ya, homoseksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki. Itu dosa fahisyah yang paling berat. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Itu kira-kira Rauf. Oke, Bang Amar. Nah, ini ada yang menarik, Bang Amar, terkait hak dan kewajiban antara suami dan istri. Karena kan di masalah pada umumnya ya di masyarakat itu nggak tahu biasanya dan biasanya saling menuntut. Nah ini bagaimana agar tidak saling menuntut? Ya salah satunya tahu antara hak dan kewajiban. Mungkin boleh dijelaskan, Ustaz Amar. Oke, hak dan kewajiban. Nah ini teman-teman tahu nggak? Di dalam fikih ya teman-teman ternyata sedikit banget itu kalimat yang menyinggung istri harus taat kepada suami. Bab fikihnya itu ternyata panjang banget pada persoalan pembahasan nafkah suami. Bahasanya jauh lebih panjang daripada persoalan cuma nyuruh istri taat. Maksudnya gimana? Ini yang nggak banyak diketahui oleh orang lain. Ketaatan seorang istri kepada suaminya itu bersyarat. Ternyata bersyarat. Syaratnya apa? Ketika suaminya sudah memenuhi hal-hal yang menyebabkan ketaatan itu wajib dijalankan. Yang pertama, suaminya itu memenuhi nafkah. Nah, makanya dalam semua kitab fikih itu ada satu bab yang disebut atau bab yang berjudul qadar nafkah. Terus sekarang pertanyaannya, ini kan kewajiban suami ya, hak istri yang menjadi kewajiban suami. Bang, nafkah itu dikatakan cukup kalau gimana? Syekh Wahbah Zuhaili membagi nafkah itu kalau dikatakan cukup itu menjadi 7. Pertama, menyediakan rumah. Kedua, menyediakan bahan makanan pokok. Ketiga, menyediakan lauk pauk sampai istrinya itu bisa makan dengan sehat 4 sehat 5 sempurna. Apalagi nanti teman-teman mungkin ada yang di sini bidang ilmu gizi. Kalau istri lagi hamil, itu makanannya nggak bisa tuh cuma nasi, ikan asin, nggak bisa begitu. Ya harus ada buah, harus ada sayur, harus ada ini, harus ada itu dan lain sebagainya. Lalu peralatan rumah tangga, yang kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya kita lihat ke Kifayatul Akhir misalnya, itu sampai telenan, sendok, garpu, piring, apalagi ulekan, itu ada sebagai kecukupan nafkah dan istri itu berhak aja minta itu gitu loh. Isi dapur, isi kamar, isi ruang tamu itu berhak istri memintanya sesuai dengan kesanggupan suami. Itu sebagai kecukupan nafkah. Ya. Yang kelima, peralatan untuk membersihkan diri termasuk diantaranya adalah skincare, obat-obatan, apa dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semua wajib dipenuhi oleh suami. Yang keenam, pakaian. Yang kalau dirinci ada 3 jenis pakaian yang minimal harus dipenuhi oleh seorang suami. Pertama, pakaian di rumah. Yang kedua, pakaian pada saat dia bepergian keluar. Yang ketiga, pakaian yang dia gunakan untuk beribadah. Nah, pakaian di rumah itu maksudnya gimana? Jelas ya, pakaian-pakaian di rumah biasa. Lalu pakaian untuk bepergian tuh gimana? Ya baju luar gitu loh. Jangan sampai dilihat istrinya kok bajunya itu aja, atau jangan sampai dilihat istrinya kok bajunya compang-camping sehingga kaum muslimin menggunjing dia gitu loh.
Ya, lalu kemudian pakaian yang digunakan untuk beribadah ya sederhananya mukena deh gitu ya, sederhananya seperti itu. Nah, yang terakhir nomor 7 ini yang nggak banyak orang tahu ya. Menyediakan khadim atau menyediakan khadimat untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Dari sini muncul pertanyaan. Bang, pekerjaan rumah tugas siapa sih? Nah, kira-kira tugas siapa? Nah, ini ya. Ternyata teman-teman sekalian, ini masuknya kepada kewajiban suami untuk menyediakan kemudahan dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak ada satu kalimat pun dalam buku-buku fikih yang menyebutkan pekerjaan rumah adalah kewajiban perempuan. Tidak ada satu kalimat pun. Ya. Lalu Bang, dari mana nih muncul kok tiba-tiba istri itu di rumah aja dan sebagainya? Oke. Memang ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya perempuan adalah yang di rumah. Tapi ini hadisnya bukan berkaitan tentang pernikahan, sayang sekali. Hadis ini berkaitan tentang sholat. Sebaik-baiknya sholat perempuan adalah di rumah. Kenapa? Dikhawatirkan seorang istri ketika sholat ke masjid di luar, ketemu sama suami orang, ketemu sama laki-laki yang mungkin belum nikah, nggak tahu tuh isinya siapa, kocak juga ya, dan lain-lain sebagainya gitu loh. Apalagi konteksnya di masjid zaman Nabi, nggak kayak zaman sekarang. Ya udah ada dipisah, udah ada tembok, tempat duduknya udah bagus, gitu-gitu loh. Hadis yang berkaitan dengan sebaik-baiknya perempuan itu di rumah itu bukan dalam konteks pernikahan, meskipun akhirnya sebagian ulama juga menukil dalam konteks pernikahan memang sebaik-baiknya perempuan juga yang di rumah. Tapi bukan berarti perempuan disibukkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Karena kelengkapan nafkah nomor 7 adalah suami menyediakan khadim atau khadimat bagi mempermudah istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu dalam kondisi misalnya suaminya tidak mampu, maka baru di situ istri dengan suami bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah. Dan ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah itu sama seperti kalian. Maksudnya sama seperti laki-laki pada umumnya. Dan beliau mengerjakan pekerjaan rumahnya sendirian. Digambarkan kata Aisyah, beliau tuh menjahit bajunya, gitu-gitu loh. Sampai hal sesederhana menjahit baju, atau ibaratnya apa, ngebutik deh. Ya, ngepermak celana gitu loh, ngecilin celana, itu bukan istrinya yang berangkat, itu suaminya sendiri berangkat. Apalagi dijelasin kemudian oleh para ulama ahli fikih, mengerjakan pekerjaan rumah semisal memasak gitu ya, membereskan perabotan dan lain-lain sebagainya, itu ternyata adalah kewajiban khadimat, dan istri ternyata berhak meminta kompensasi. Jika kemudian ternyata istri yang mengerjakan, ini nih, cek dalam kitab Kifayatul Akhir kalangan Imam Al-Husni ditulis. Ketika seorang istri akhirnya terpaksa mengerjakan kompensasi, yang itu berakibat seorang istri akhirnya kelelahan, atau seorang istri akhirnya tidak bisa melayani suaminya dalam hal masalah seksual atau dalam hal masalah bercanda-canda sehari-hari gitu ya, dalam ngobrol apa dan sebagainya, karena sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah, maka istri berhak minta kompensasi berupa uang sesuai dengan standar yang biasa dibayarkan kepada khadimat di daerah itu. Coba kita bayangin. Loh, berarti selama ini salah kaprah dong orang-orang Islam. Ya kan? Iya. Selama ini orang-orang Islam salah kaprah, seakan-akan udah kamu nggak usah kerja ya, cuci piring aja di rumah. Wah, cuy. Ente cari istri S2, ente cari istri S1. Jurusannya bagus-bagus, jurusan geografi, fisika, teknik kimia, nuklir. Bayangin gitu. Ada seorang perempuan kuliah tinggi-tinggi, dia jurusan nuklir misalnya. Terus nikah, kerjaannya apa, cuci piring, itu sambil cuci piring dia membayangkan teori-teori atom. Ya kan? Atau misalnya ada seorang anak perempuan di kuliah yang tinggi-tinggi sampai jadi calon dokter, gelarnya itu dokter gitu, atau gelarnya itu sampai jadi paramedis AMD dan lain sebagainya, bidan obgyn gitu-gitu deh. Begitu nikah sama suaminya, karena suaminya ini gagal paham persoalan agama, disuruh di rumah aja, kerjaannya ngapain, cuci piring, nyapu, nerima paket, apalagi gitu-gitu deh pokoknya. Coba kita bayangkan yang seperti ini teman-teman sekalian. Ini bukan ajaran Islam, ya. Terus gimana Bang? Kan oke, laki-laki zaman sekarang kan berdalih dengan kisah ini Bang, kisah Fatimah tuh. Yang ketika Fatimah ngeluh tangannya pecah-pecah ketika mengerjakan pekerjaan rumah tangga, datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang oleh Rasulullah malah diajarkan kalimat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu gimana Bang? Ya ente gak lengkap itu baca hadisnya. Kan gini ceritanya. Saat itu kebiasaannya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tuh pulang dari sebuah peperangan, Rasulullah tuh membawa budak-budak gitu loh. Membawa budak. Dan harapannya Fatimah saat itu, wah, ini Rasulullah baru pulang perang nih. Maka Rasulullah itu didatangi oleh Fatimah dengan harapan, ya Rasul, bapaknya sendiri kan Rasulullah itu gitu loh. Ya Pak gitu atau Bi gitu kan. Punya nggak pembantu atau budak gitu, bagi dong satu gitu loh, biar apa nih lo, tanganku nih pecah-pecah gitu loh, untuk
Ya saat itu kan bukan cuma ngeklik mencet Magicom jadi nasi. Enggak, itu giling dulu lah itu gandumnya gitu loh. Korma juga dipetik dulu, apalagi kambing disembelih dulu, nggak kayak sekarang tinggal beli. Nah, waktu itu kan nggak ada kulkas kan. Ribet deh pokoknya deh. Tapi Rasulullah menjawab, "Wahai Fatimah, apa yang ada pada ayahmu itu sudah dibagi-bagikan kepada ahlu sufah. Aku khawatir kalau ada yang dibagikan kepada keluargaku, nanti orang akan menganggap Muhammad memperkaya keluarganya." Itu loh. Bukan masalah udah bersyukur aja, nggak gitu. Tapi Nabi Muhammad alasannya pada saat itu momennya nggak pas, wahai Fatimah, jangan sekarang. Terus kapan? Ternyata ada hadis lain yang menyebutkan bahwa setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan seorang budak atau suaminya Ali bin Abi Thalib memberikan dia seorang khadimat namanya Fiddah an-Nubawiyah. Ada tuh kisahnya, kemarin saya angkat di Instagram. Ya, ternyata ada seorang budak namanya Fiddah an-Nubawiyah yang kemudian melayani kebutuhan Fatimah, menggilingkan makanan gitu-gitu dan lain sebagainya. Dan ternyata istrinya yang lain tuh satu-satu dikasih budak, satu-satu dikasih pembantu. Ada hadisnya lengkap macam-macam. Aisyah punya budak. Sampai suatu ketika tuh ada cerita yang menarik sekali ketika Aisyah tuh dituduh berzina atau dituduh selingkuh dengan seorang sahabat. Maka Nabi Muhammad itu manggil budaknya Aisyah, nanya, Mbak, punya nggak cerita mengenai Aisyah tuh gimana sih? Karakter paling buruk dari Aisyah itu kayak apa sih? Budaknya cerita, wahai Rasulullah, Aisyah tuh baik semua kecuali satu. Dia pernah masak, ketiduran, sampai bahan makanan yang sudah dia olah tadi dimakan kambing. Itu karakter paling buruk dari Aisyah. Yang cerita budaknya. Gitu loh. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyediakan khadimat bagi keluarganya. Nggak kayak kita sekarang memahami hadisnya setengah-setengah, terus kemudian kamu gak usah minta pembantu, sebaik-baiknya perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Seakan-akan perkataan suami itu adalah hadis. Padahal itu ternyata tidak keluar dari hadis sama sekali dan keluar dari gagal pahamnya dia memahami dalil dalam Islam. Akan tetapi tentu sesuai dengan kesanggupan suami. Kalau emang suami belum sanggup menyediakan pembantu rumah tangga, ya oke lah, minimal bantuin kerjaan rumah tuh bareng-bareng aja gitu loh. Ya ataupun walaupun nggak sanggup ngegaji misalnya, oke lah cukup sampai dengan laundry aja misalnya ya. Atau misalnya ya untuk hal-hal yang besar-besar kan ada sekarang ada GoClean lah, ada apa gitu ya. Itu aja gitu loh. Misal udah tahu istrinya hamil, udah tahu istrinya masih kuliah misalnya, atau udah tahu istrinya kerja juga, apalagi pekerjaannya di bidang yang memang ternyata malah disunahkan tetap melanjutkan pekerjaannya. Contohnya apa? Kerja di bidang medis, kerja di bidang pengajaran, ya kerja ngajarin anak TK, ya kan? Misalnya gini, sekarang kalau nggak ada yang ngajarin santri, ustazah tidak mengajari santri, terus yang mengajar itu ustadz, yang ngajar itu laki-laki, kan marak sekarang kasus pelecehan seksual. Maka lebih diutamakan kan sekarang yang mengajar itu sesama ustazah gitu loh, ya kan? Maka kalau apalagi lapangan pekerjaan seperti itu, maka suami setidak-tidaknya juga berkewajiban untuk menyediakan keperluan untuk memudahkan pekerjaan istrinya di rumah. Itu loh teman-teman sekalian, ya. Nggak kebayang ya ternyata penjelasan dari nafkah atau penjelasan dari kelengkapan nafkah yang nomor 7, yaitu menyediakan kemudahan atau menyediakan khadim. Bahasanya jelas khadim. Khadim itu adalah orang yang membantu pekerjaan rumah tangga, meskipun bukan budak. Ya, ini istilahnya digunakan kata khadim, ya. Karena kan sekarang budak sudah tidak ada. Khadim itu pembantu rumah tangga. Kalaupun nggak ada khadim, ini konteksnya bisa jadi laundry, ya. Konteksnya juga bisa jadi orang yang mungkin setiap minggu aja datang untuk membereskan rumah, atau bisa jadi tukang kebun, ya. Bisa jadi babysitter yang kerjaannya nggak ngurusin masalah rumah tangga, tapi murni cuma nemenin anak selama seorang istri kerja, bepergian, atau misalnya ya istirahat di rumah dan lain sebagainya. Misalnya ada seorang tetangga yang menyediakan dirinya sebagai khadim untuk menjaga anaknya sebentar. Itu namanya juga sudah khadim. Dan suami wajib menjamin, ya, suami wajib menjamin. Itu kira-kira, Rauf. Oke, baik Ustadz. Izin ini menanggapi tadi sih, terkait kan istri kalau di rumah itu sebenarnya ibadah ya, sholat itu di rumah, bukan istri wajib di rumah ya Ustaz. Nah terus bagaimana kalau istri bekerja Ustaz ketika sudah menikah? Itu apakah boleh aja atau sebaiknya jangan? Nah itu gimana Ustaz? Saya akan menjelaskan dengan metodenya dibalik ya. Bukan dari langsung menjawab boleh atau enggaknya, tapi di masa Rasulullah gimana ya kira-kira? Oke, kita jawab pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan teman-teman nggak ngantuk ya. Jadi gini, ini hari Sabtu kan ya, teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada yang terburu-buru kerja apa dan sebagainya ya, sehingga nggak fokus gitu. Tapi ini saya lihat ada yang lagi dikereta nih kayaknya. Jadi teman-teman sekalian gitu ya. Pertama gini, ada nggak sih perempuan kerja di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipekerjakan juga oleh Rasulullah? Gitu. Ternyata ada seorang perempuan yang namanya Syifa.
Nah, ada seorang perempuan namanya Syifa. Kenapa dia dinamai sebagai Syifa? Karena memang dia terkenal sebagai juru ruqyah atau ahli pengobatan tradisional di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia masuk Islam, cerita gini nih. Ketika dia masuk Islam, dia meninggalkan pekerjaannya itu karena dia menyangka nggak boleh dalam Islam. Nah, karena dia punya kemampuan baca dan tulis, maka Rasulullah membayar dia sebagai guru privat baca dan tulis bagi istrinya, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru tahu kan? Rasulullah membayar dia untuk mengajari istrinya baca dan tulis. Karena saat itu kan ini kan kita bicara 1400 tahun lalu ya. Kita nggak bicara kemarin gitu loh, yang kemampuan baca tulis itu biasa. Ya 1400 tahun lalu orang Indonesia kalau SMS-an masih ngetok-ngetok batu gitu, tok 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 bikin prasasti. Ya apalagi di zaman Nabi gitu kan. Tahun kira-kira 600-an Masehi ya. Sekarang 2023, zaman Nabi tahun 600-an Masehi, coba bayangin aja. Maka kemampuan baca tulis saat itu ya ibaratnya kayak kuliah kalau di masa sekarang. Nah, suatu ketika Syifa itu ingat pekerjaan lamanya. Dia sebagai ahli pengobatan tradisional. Ngobrol-ngobrol, Hafsah menyarankan, ya udah tanya aja sama Rasul. Akhirnya dia pergi ke rumah Rasulullah, lalu bertanya, wahai Rasulullah, dulu di masa jahiliyah aku biasa meruqyah penyakit an-namlah namanya. Penyakit apa itu? Para ulama berbeda pendapat, akan tetapi sebagian besar ulama menyatakan ini adalah penyakit kulit yang mematikan. Kalau penyakit ini orang bisa mati. Dan Syifa ini mampu mengobati itu. Nah, ketika itu Syifa bicara, ya Rasul, saya itu punya kemampuan ruqyah. Ruqyah itu artinya mengobati dengan beberapa mantra dan juga dengan beberapa cara deh, pokoknya gitu. Maka Rasulullah menjawab, ya sudah kalau gitu coba peragakan. Sama Syifa diperagakan, Rasulullah senang. Ternyata pengobatan yang diperagakan oleh Syifa itu adalah pengobatan yang syar'i, tidak keluar dari batas-batas keislaman. Nah, ini juga akhirnya bagaimana cara kita nanti menyikapi pengobatan yang dilakukan oleh rumah sakit syariah atau tidak misalnya. Atau pengobatan yang dilakukan oleh pengobatan tradisional. Misalnya nanti kalau kita bahas masalah Ida Dayak atau kita bahas masalah ya pengobatan tradisional sih dukun-dukun Cimande gitu ya, orang patah tulang disambung-sambung lagi pakai tangan kosong dan lain sebagainya, itu nantilah ya. Akan tetapi ternyata kemudian jawaban Rasulullah, wahai Syifa, tolong ajari juga Hafsah sebagaimana engkau mengajari dia baca tulis. Artinya gini, kelasnya ditambah ya, setiap hari sekian ajarin baca tulis, tapi setiap hari sekian ajari Hafsah itu untuk ilmu kesehatan. Artinya gimana? Pertama, dari sini nih para ulama ngambil kesimpulan, perempuan itu kalau ngajar boleh, bahkan memang sebaiknya perempuan mengajari sesama perempuan. Teman-teman gelisah nggak? Yang ngajarin fikih, ngajarin ini, ngajarin itu kebanyakan guru laki-laki. Bahkan kejadian di beberapa sekolah sekarang marak sekali kasus pelecehan seksual karena memang tidak seimbang antara guru laki-laki dengan guru perempuan, apalagi di pondok pesantren. Yang mana di pondok pesantren itu 24 jam santri tinggal di pondok pesantren. Yang kedua pada bidang kesehatan. Ya iyalah wajar. Gimana caranya nanti kalau di bidang kesehatan nggak ada perempuan yang bertugas? Contoh, untuk masalah penyakit-penyakit yang menimpa aurat. Lah kalau itu dokter laki-laki yang menangani gimana? Dokter kandungan. Kalau dokter kandungan itu bukan laki-laki gimana? Nah, itu kalau dokter kandungan itu bukan perempuan gimana? Repot kan? Ya, makanya dalam hal ini tetap harus ada seseorang yang termasuk namanya pekerjaan di bidang medis kan, bukan cuma dokternya dong, perawatnya gitu ya, ahli manajemennya gitu loh, kepala rumah sakitnya apa dan sebagainya itu masih diizinkan. Termasuk akhirnya ada satu riwayat yang lemah sebenarnya nggak bisa dijadikan pegangan bahwa Syifa ini nantinya akan dijadikan sebagai kepala pasar. Ya, kepala pasar di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini batasannya ya teman-teman sekalian. Dan para ulama juga mengatakan boleh perempuan berjual beli dan ada keringanan perempuan bertemu dengan laki-laki bahkan bersentuhan tangan dengan laki-laki pada saat dia berjual beli. Artinya perempuan boleh jualan di pasar ya, dan perempuan juga boleh datang ke pasar untuk berjual beli. Nah ini ya teman-teman sekalian. Sekarang apalagi kerja di rumah tuh udah gampang ya kalau kita berjual beli. Ada nggak istrinya Rasulullah yang berjual beli? Oke, Khadijah radhiyallahu anha itu berdagang jelas. Yang kedua ada lagi namanya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy itu ya dia tuh kerjaannya bikin startup tapi basisnya filantropi. Gimana tuh Bang maksudnya? Iya. Jadi Zainab binti Jahsy itu kerjaannya beli kulit binatang ya, kulit binatang yang mentah-mentah itu. Lalu kulit binatang itu dijemur dan disamak atau diolah oleh Zainab binti Jahsy sehingga kulit itu siap disusun atau siap diolah menjadi sepatu, menjadi sarung pedang atau menjadi jaket dan lain sebagainya. Hasilnya 100% dia gunakan untuk keperluan orang-orang miskin. Nah, coba kita bayangkan. Istrinya Rasulullah loh, diizinkan untuk melakukan tindakan yang seperti itu, diizinkan untuk melakukan seperti itu.
Berarti kan sebenarnya boleh aja dong perempuan berdagang. Apalagi sekarang dagang udah gampang. Teman-teman buka akun Shopee, buka akun Tokopedia, bahkan buka TikTok Shop aja, nggak perlu nampilin muka. Bahkan lebih mudah lagi deh. Teman-teman nggak perlu buka akun Shopee sebagai seller, teman-teman cukup bikin affiliate aja deh. Punya akun Instagram, mukanya nggak perlu nongol deh. Ya, cuma bikin narasi aja. Ya, nih guys, aku dapat panci baru, bla bla bla. Itu pendapatannya bisa bagus loh. Pendapatannya bisa tinggi loh. Nggak perlu keluar rumah sama sekali. Ya, nggak perlu keluar rumah sama sekali. Nah, coba kita bayangkan. Ya, maka artinya Islam sama sekali tidak melarang. Nah, tapi ada batasannya. Batasannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira potensi kholwatnya itu besar. Ya. Dan kalau di zaman sekarang, anak rasa, contohnya ini kan lagi ada yang di kereta. Bayangin kalau nggak ada petugas kereta yang perempuan. Sementara terjadi sesuatu di kamar mandi. Coba. Bayangin nggak ada petugas kereta yang perempuan, sementara ada terjadi keributan di antara penumpang perempuan. Coba bayangin. Ya, bayangin misalnya dalam konteks pelayanan publik yang lain deh, di bandara nggak ada petugas perempuan, sehingga ketika kita di scan apa dan lain sebagainya itu dan ada benda mencurigakan dalam tubuh kita yang mereka juga laki-laki. Coba bayangin ini gimana? Ya, maka dalam berbagai sektor ya silakan ada perempuan yang bertugas di sana, akan tetapi batasnya adalah tidak ada ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Artinya di sana tidak mengandung pelecehan seksual. Seperti kasus yang viral kemarin ketika naik jabatan atau dinaikkan jadi karyawan tetap ternyata harus diperkosa dulu sama manajernya, itu sudah jelas haram bekerja di sana. Ya, begitu juga di tempat-tempat lain misalnya nih nggak terjamin gitu ya. Di sekolah pun seandainya tidak terjamin ya, kholwat yang nggak terjamin jangan. Dan niatnya bukan untuk mencari nafkah. Niatnya benar-benar untuk mengamalkan ilmu atau niatnya untuk berbakti atau berkhidmat kepada umat. Ya, sesederhana perempuan jadi petugas kereta api. Niatnya saya melayani muslimah. Yang kalau muslimah ini tidak saya layani, maka dia akan dilayani oleh laki-laki, maka itu berpahala. Ya, itu kira-kira jawabannya. Baik Ustadz Amar. Ini Ustadz ada pertanyaan satu lagi Ustadz. Nanti habis ini pertanyaan dari para peserta, insya Allah. Boleh. Pertanyaannya tentang ini Ustadz, ketika kita menikah kan biasanya di konten-konten Instagram kunci pernikahan adalah komunikasi. Walaupun kalau dari saya sendiri komunikasi itu sekian lah, tapi tips biar tidak miskom atau adab komunikasi suami istri itu bisa menjalin kerukunan sampai akhirat kelak, itu ada nggak tipsnya, Ustaz Amar? Jadi pertama gini ya, teman-teman sekalian, sebenarnya ya dalam rumah tangga itu yang lebih penting adalah satu, menjaga kadar keimanan diri sendiri dulu, itu yang paling penting. Karena kalau misalnya nih istrinya tuh lagi taat-taatnya kepada agama, ternyata suaminya enggak, ya zong juga gitu loh. Dan sebaliknya, suaminya lagi taat-taatnya kepada agama, bahkan suaminya spek nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut. Ya tapi ternyata istrinya begitu. Ya, ini kan bukan komunikasi masalahnya gitu loh. Memang sifat masing-masing aja. Dan Imam Ghazali misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab adabun nikah itu berulang kali menekankan ada beberapa karakter suami dan karakter istri yang memang secara bawaan harus dihindari atau juga harus dihilangkan. Bukan masalah komunikasi, bukan. Memang secara objektif ada sifat-sifat yang ini, makanya jangan sampai kita tuh kalau ada apa-apa nyalain komunikasi gitu loh. Ya, semua kitab-kitab klasik yang bicara soal pernikahan, memang secara objektif mereka menyebutkan ada sifat-sifat jelek yang memang harus dihilangkan. Ya, sifat apa itu? Sifat jelek pada umumnya gitu, misalnya kasar gitu ya, boros, pelit. Boros juga nggak boleh, pelit juga nggak boleh. Suka membocorkan rahasia rumah tangga, suka menceritakan rahasia jimanya, suka menceritakan keburukan pasangannya, bahkan suka menceritakan kebaikan pasangannya di media sosial. Coba bayangin. Nah ini loh, suka menceritakan kebaikan pasangan itu juga nggak boleh. Karena apa? Sama aja mancing perempuan lain jadi pengen nikah sama suami ente kan. Nah loh, baru nyadar kan? Ya, atau sebaliknya kan, memancing laki-laki yang mungkin belum menikah untuk berfantasi seksual dengan membayangkan istri antum. Dengan begitu, ya ini nggak banyak orang sadari gitu loh. Maka dalam dunia pernikahan, ya sudah nggak usah terlalu banyak posting gitu loh. Ya biarkan aja kemesraan itu ada di rumah aja, atau biarkan saja. Yang penting orang tahu antum sudah menikah. Ya mention aja akun IG pasangan antum, atau misalnya cerita aja gitu loh, cerita hal sederhana yang niatnya bukan tahadus bin nikmah, akan tetapi niatnya menunjukkan bahwa antum udah nikah, udah selesai dengan itu semua gitu loh. Jadi nggak ada rahasia gitu loh. Nggak ada rahasia bahwa antum sudah nikah, ya.
Bukan berarti kemudian menyembunyikan pasangan, enggak juga. Cuman yang penting tidak ada rahasia bahwa antum sudah menikah itu, ya. Atau kemudian lagi misalnya sifat buruk itu adalah malas mencari nafkah. Nah, itu loh. Jadi nggak semua hal dalam pernikahan itu masalahnya kembali kepada komunikasi. Enggak juga. Ya, enggak juga. Dalam setiap ibadah, kan nikah itu ibadah. Dalam setiap peribadahan, hal pertama yang harus dipenuhi adalah ilmu soal ibadah tersebut. Ya, dalam dunia pernikahan ya ilmunya dulu gitu loh. Ilmu mengenai halal haramnya dan dunia pernikahan gitu loh. Termasuk teman-teman nanti akan belajar ketika sudah menikah, hal yang paling sulit sekali untuk diterapkan atau hal yang paling sulit sekali untuk dilalui adalah masalah talak kinayah gitu loh. Laki-laki atau istri yang mengucapkan kata-kata yang sebenarnya berkonsekuensi perceraian, tapi mereka berdua tidak menyadari, lantaran pertengkaran di antara mereka sudah semakin menghebat, akan tetapi dua-duanya sama-sama nggak punya ilmu, gitu loh. Ngobrol by chat, nggak sengaja ternyata jatuh cerai gitu loh. Atau ngobrol, gitu-gitu deh, pokoknya ngomong sesuatu yang ternyata hukumnya zihar, ngomong sesuatu yang ternyata hukumnya li'an. Nuduh suami berzina, nuduh istri berzina, itu harus mendatangkan 4 saksi. Dan kalau nggak bisa mendatangkan 4 saksi, maka yang nuduh itu bersumpah 4 kali. Dan sumpah yang kelima disertai dengan ucapan bahwa Allah akan melaknat dia. Gitu loh. Kalau ternyata pasangan itu tidak berzina. Coba bayangin. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah pertanyaan dari panitia ini udah semua ya, udah kita obrolkan. Sekarang kita pertanyaan langsung dari peserta via Slido yang tadi sudah di-chat. Sebelumnya Ustaz Amar lagi buru-buru atau standby-nya aman, Ustaz? Aman, insya Allah standby. Oke, siap, Ustaz. Izin, saat ini ada pertanyaan, boleh atau tidak ketika ada seorang laki-laki soleh tapi datang untuk melamar namun ditolak karena visi pernikahannya tidak sama. Itu boleh atau baiknya jangan ditolak? Nah, itu boleh. Gimana, Ustaz? Ya boleh aja, apa masalahnya? Oh, Jadi gini boleh. teman-teman sekalian ya. Saya mau luruskan dulu ya. Yang ada dalam Islam itu bukan kewajiban menerima, tapi yang ada dalam Islam itu hanya anjuran untuk menerima. Jangan sampai teman-teman sekalian merasa bahwa kalau datang satu laki-laki soleh, seakan-akan laki-laki soleh itu tinggal dia. Itu loh, ya. Gini teman-teman sekalian, selama kita tidak menurunkan standar, oke ya, saya tetap nyari laki-laki soleh. Yang oke lah, punya hafalan, dia ngaji, dia begini, dia begitu, menutup aurat, nggak ngerokok, apalagi ya nggak suka makan pajak rakyat atau apalah gitu kira-kira syarat-syarat kesolehan gitu ya. Nah tapi ternyata dilengkapi dengan ada beberapa visi misi nih. Saya maunya laki-laki soleh ini bisnis, atau saya maunya laki-laki soleh ini guru, saya maunya laki-laki soleh ini bisa nemenin saya mengelola rumah tafis. Sah-sah aja dong. Ternyata bener nih yang datang laki-laki soleh, tapi ternyata dia nggak bisa ngelola rumah tafis, dia pebisnis. Boleh nggak ditolak? Ya boleh aja gitu loh. Dan sebaliknya laki-laki juga seperti itu. Ada perempuan solehah menutup aurat gitu ya, jilbabnya rapi gitu kan, nggak pernah tuh ada fotonya di media sosial yang membuka auratnya misalnya, nggak pernah jalan sama laki-laki yang berkholwat dan lain sebagainya. Boleh nggak ditolak? Selama penolakannya bukan gara-gara parasnya, penolakannya bukan gara-gara dia menemukan orang lain yang lebih cantik, lebih kaya dan sebagainya, tapi secara keagamaan kurang daripada yang akan dia tolak ini, maka boleh-boleh aja. Yang ada adalah yang sebaiknya tidak ditolak. Nah, laki-laki soleh ini sebaiknya tidak ditolak ya kalau kita menolak hanya gara-gara datang orang lain yang kesolehannya kurang, akan tetapi dalam faktor lain lebih tinggi. Itu jangan kalau bisa. Ya, misal tadi ya nih berdasarkan cerita yang tadi nih, laki-laki soleh, hafalannya bagus, anak pondok misalnya, kerjaannya juga udah mapan. Kan gini, laki-laki itu kalau udah nikah, dia mencari nafkah itu juga soleh. Ya, dia sholat doang. Kalau ini gini, kalau sudah nikah sholat doang itu nggak soleh. Dia udah nikah gitu ya, dia apa namanya, dia ngaji doang tuh nggak soleh. Tapi dia sampai memenuhi kebutuhan istrinya, dia mencari nafkah dengan sempurna dan lain sebagainya, itu baru soleh gitu loh. Ya, oke lah, laki-laki ini soleh secara objektif. Lalu kemudian kita tolak gara-gara apa? Tadi kata Allah, apa namanya, visi misinya beda. Dia nggak mau menerima kehadiran orang tua kita di rumah, padahal orang tua kita lagi sakit dan kita harus menjaganya. Ya boleh aja ditolak. Itu tidak termasuk yang menolak orang soleh sehingga akan terjadi kemungkaran. Enggak gitu. Karena apa? Kalau orang tua kita ditinggal, padahal kita anak tunggal atau kita anak yang paling dekat, sementara kakak-kakak kita udah pada hijrah dan orang tua kita lagi sakit, maka memang sebaiknya ditolak saja. Nah gitu ya kira-kira jawabannya.
Oke, baik, Bang Amar. Ini izin ada pertanyaan yang menarik terkait mana yang lebih utama, mengutamakan keserasian berdasarkan rasionalitas agama, rupa, ekonomi, dan nasab, atau emosionalitas yang berupa kenyamanan dan urusan hati. Kayak misal, ini serak nih, ini nggak serak gitu. Nah itu bagaimana, Ustaz? Nah, ini ya, saya tidak sepakat kalau dikatakan cinta itu buta. Dalam pernikahan, ya gini. Dalam pernikahan itu lestari juga bukan karena cinta. Tapi masalahnya sebaik-baik pernikahan, kata Ibnu Qayyim, adalah yang disusun karena cinta. Artinya gini, ada dua orang. Ente pilih nikah sama orang kedua yang ente nggak cintai, ya salah. Ini nikahlah sama yang ente cintai, gimana sih gitu loh. Karena sebaik-baiknya obat dari cinta adalah menikah. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam berbagai kitabnya. Berulang-ulang ditulis bahwa semua ulama sepakat obat terbaik bagi cinta adalah pernikahan. Maka sebaiknya nikahkan seorang gadis dengan yang dicintainya. Rasulullah sendiri pernah begitu gitu loh. Pernah menikahkan seorang perempuan dengan orang yang dicintainya padahal udah dikhitbah sama orang lain. Ceritanya udah mau akad nikah, si perempuannya protes kepada protes kepada ayahnya, dan protesnya ini sampai menggemparkan kota Madinah. Karena apa? Hari itu hari akad nikahnya dia, tapi ini perempuan nggak mau dinikahin gitu loh. Lapor kepada Rasulullah, ternyata kata Rasulullah, sudah, jangan nikahkan dia dengan laki-laki yang tidak disukai gitu loh. Ternyata si perempuan ini akhirnya menikah dengan seorang laki-laki yang dia cintai, dan laki-laki itu bukan laki-laki sembarangan gitu loh. Nah, tapi gini masalahnya, teman-teman juga jangan melupakan. Jadi gini deh, antara faktor pertama tadi yang namanya kufu, harta, nasab, paras, apalagi keturunan, harta, nasab, paras, keturunan, profesi, terus kemahiran agama, kemampuan agama, pemahaman agama dan lain sebagainya, lingkar pertemanan dan seterusnya, rencana hidup ke depan. Dengan rasa cinta, tempatkanlah 50-50. Nah, ngerti ya sampai sini ya? 50-50. Nah, jadi gini. Yang pertama tadi berhubungan dengan sekufu, karena sekufu juga termasuk di antara persyaratan untuk menerima seseorang sebagai calon pasangan. Kufu dalam hal apa saja? Betul seperti yang ditanyakan tadi, kufu itu berkaitan dengan pertama nasab. Maka boleh dong, ya, ini salah satu aplikasinya. Boleh dong orang tua Sumatera mensyaratkan kamu jangan nikah ya sama orang Sulawesi, sah-sah aja dong. Orang Sulawesi mensyaratkan pokoknya kamu nggak boleh nikah sama orang kecuali sesama orang Sulawesi, sah-sah aja dong, kan soal nasab. Ya kan? Atau orang bangsawan misalnya, yang bangsawan gimana misalnya? Yang Andi, yang Daeng, yang Raden, yang apalagi, yang udah tua, yang apa gitu kan, kamu nggak boleh nikah sama orang di bawah kamu. Atau ya orang-orang Arab yang punya marga-marga, Syaiban, Alaidrus, apa dan sebagainya, itu yang marga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperkenankan untuk menikah di luar marganya dia, itu namanya kufu nasab. Ada lagi masa kufu profesi, ya. Para ulama mengatakan ya orang-orang yang profesinya pedagang biasanya akan cocok dengan sesama orang yang profesinya pedagang, atau kalaupun bukan pedagang punya kemampuan yang sesuai dengan kemampuan dagangnya itu. Orang-orang yang punya profesi ini contohnya ya di lingkungan TNI misalnya, orang-orang TNI suka menjodohkan antara prajurit perempuan dengan prajurit laki-laki mereka, karena apa? Udah paham, sangat paham. Ya, begitu juga dengan guru, ya guru memang nyamannya biasanya juga dengan sesama guru misalnya. Itu juga kufu profesi. Begitu juga dengan kufu harta. Orang yang kaya sebaiknya memang juga dinikahkan dengan orang yang hartanya juga mirip-mirip gitu loh. Dan orang yang miskin sebaiknya juga dinikahkan dengan orang yang juga mirip-mirip kondisinya. Biar apa? Kondisi keluarganya, pola pikirnya apa dan sebagainya itu tidak akan banyak berbeda. Ya. Akan tetapi juga jangan mengabaikan faktor 50% yang lain. Apa itu? Cinta. Ya masalahnya kalau udah sekufu tapi nggak cinta, cintanya sama yang lain, ya sudah jangan dipaksakan. Maka silakan ditimbang. Oke, kita misalnya gini, kita menolak orang itu meskipun udah sekufu tapi kita nggak cinta, boleh. Ya. Dan sebaliknya, kita menolak seseorang padahal kita udah cinta banget sama dia tapi ternyata nggak sekufu, ya sudah mau gimana lagi. Maka itu semua sifatnya 50-50. Yang penting jangan menolak dia kalau tidak ada sesuatu yang fatal sekali. Ya, fatal sekali itu gimana? Soleh, kesanggupan harta sudah ada, sekufu iya, tertarik sebenarnya iya. Cuma ternyata nolaknya zong aja gitu, nolaknya cuma gara-gara saat itu mungkin dia lagi mau main aja, atau nolaknya cuma gara-gara hal yang sepele deh, pokoknya itu jangan kalau bisa. Dan nggak ada dosa kita menolak seseorang dengan alasan apapun. Itu ya kira-kira jawabannya. Oke, baik Ustaz. Alhamdulillah.
tadi jawabannya berarti harus 50-50 ya, tidak boleh mendominasi salah satunya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz, kalau misalnya seorang laki-laki, ini kurang tahu sih laki-laki atau perempuan, tapi hukumnya sudah wajib menikah Ustaz, namun belum kunjung tiba jodohnya dan sudah berikhtiar untuk ngaji. Nah, apa yang harus dia lakukan Ustaz? Karena dia udah ngerasa fisiknya nih udah butuh menikah, tapi jodohnya belum ketemu. Apakah harus nyari di aplikasi atau menunggu saja Ustaz? Jadi wajib menikah itu kondisinya hanya ketika calonnya sudah ada. Kalau calonnya belum ada, namanya bukan wajib menikah, namanya sunnah menikah. Ya ini kita koreksi dulu. Ya, sampai sholat, udah suci, udah wudhu, gitu kan, udah tahu hukum-hukumnya, tapi belum masuk waktunya, ya berarti belum wajib sholat itu. Ya, sama nikah juga begitu ya. Namanya belum ada pasangan, ya berarti masih sunnah menikah. Wajib menikah itu calon udah ada, udah khitbah juga misalnya. Tinggal nikah cuma ditunda-tunda itu gara-gara kerja lah, gara-gara masih bete lah, gara-gara mau apa nungguin ending One Piece atau apalah, itu baru namanya nggak boleh ditunda gara-gara dia sudah wajib menikah. Nah, berarti dia ini kondisinya sunnah menikah ya, kita luruskan. Dalam kondisi dia sunnah menikah, sementara mungkin usia sudah semakin tinggi tadi ya, secara hormonal juga sudah mulai butuh, uang juga sudah ada gitu ya. Apa yang harus dia lakukan ya? Segala sesuatu yang dia lakukan. Satu urutannya begini, urutannya. Minta kepada wali atau orang tuanya untuk mencarikan jodoh, itu urutannya. Ya, kalau orang tua tidak mampu, gara-gara mungkin ya orang tuanya mungkin orang kampung, kita kuliah di kota udah beda nih cita-citanya sama orang tua, kita udah ngaji dan lain sebagainya, sementara orang tua belum mengenal Islam lebih jauh, ya baru sholat sama syahadat aja. Oke, kita titipkan ke guru ngaji kita, ya guru ngaji kita dicari. Kalau misalnya nggak ketemu-temu juga, boleh nggak pakai aplikasi, boleh saja, yang penting aplikasi itu terpercaya, dalam artian foto kita nggak diumbar-umbar di medsos gitu-gitu ya. Ini kemarin, nah ini kan saya juga pegiat media sosial ya, kemarin saya menemukan ada banyak sekali akun Instagram yang masang foto akhwat, setelah itu ada tulisan gitu loh, namanya siapa, keterangannya gimana gimana gimana, kalau berminat DM apa dan sebagainya. Itu termasuk cara yang kurang ahsan. Karena apa? Sebaiknya proses taat itu dilakukan dengan cara tertutup, bukan dipajang seperti itu. Ya, bukan dipajang, tapi sebagai dilakukan dengan cara tertutup. Dan ikhtiar itu juga bisa dilakukan dengan menitipkan pesan kepada teman yang memang kapabel dan terpercaya. Contoh ketika Khadijah radhiyallahu anha menitipkan pesan kepada Khawlah kepada Rafiqah, ya Rafiqah temannya. Dan ketika Saudah radhiyallahu anha menitipkan pesan kepada Khawlah binti Hakim kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu boleh-boleh aja. Yang penting jangan sebut nama dan jangan tembak, aku suka sama kamu, nggak boleh. Atau kemudian ngomong, hai Fulan, ada seorang perempuan namanya si A suka sama kamu, mau nggak? Jangan kayak begitu. Sebutkan ciri-cirinya aja. Ini ada perempuan, dia udah kuliah, udah kerja, udah begini, udah begitu. Warna kulitnya begini, tingginya segini, orang Jawa misalnya gitu ya. Terus apalagi dia? Ya, dia agamanya begini-begini, tadinya nggak jadi sini. Nanti mau nggak? Nah, gitu aja etikanya gitu ya. Dia nggak boleh sebutin nama. Gitu. Namanya siapa? Nggak boleh. Atau fotonya gimana? Enggak, ntar dulu dia mau nggak dengan itu. Kalau yang misalnya mau, baru dikasih nih fotonya kayak gini, mau nggak? Gitu loh. Setelah oke, si laki-laki ini ya harus ketemu langsung sama orang tuanya, dan si perempuan ini juga pastikan sudah ngomong sama orang tuanya. Sudah, jadi gini, selama perempuan merasa siap, tapi orang tuanya belum mengizinkan atau walinya belum mengizinkan, maka dia masih tidak boleh menikah. Dia masih makruh menikah, atau bahkan dia masih haram menikah selama walinya belum mengizinkan. Meskipun dia merasakan saya sudah lulus, sudah kerja, udah butuh, teman-teman udah pada punya anak, saya masih gini-gini aja. Selama orang tua atau wali yang tugasnya menikahkan masih mengatakan tidak, maka itu masih makruh menikah atau masih haram menikah. Itu ya kira-kira. Oke, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz terkait proses menuju akad. Nah, kan kadang dalam proses ta'aruf atau setelah dihitbah itu suka ada keraguan Ustadz. Nah, ini kadang menjadi pertanyaan, apakah ini keraguannya dari setan atau itu sebuah tanda bahwa itu bukan jodohnya gitu dan harus membatalkan ta'arufnya misalnya Ustadz. Nah, itu bagaimana Ustadz? Iya, di media sosial nih banyak banget yang nanya kayak begini, tapi saya nggak jawab sengaja karena jawabannya nggak bisa simpel. Ya, jawabannya nggak bisa yang, ya itu setan, nggak bisa begitu. Atau jawabannya juga nggak bisa itu merupakan tanda dari Allah, nggak bisa begitu juga. Gini teman-teman sekalian, dalam proses pernikahan itu, gini ya,
Bang, kalau misalnya saya memang jodohnya dia, tapi kok perasaan saya naik turun ya sama dia. Kadang cinta, kadang enggak. Padahal pernikahan saya sebentar lagi. Jangankan ente cinta sama manusia, iman ente kepada Allah aja naik turun. Iya kan? Lah kok cinta gitu loh. Ente mungkin sekarang lihat fotonya dia jadi cinta banget. Besok lihat foto dia tanpa filter, jadi ibu lu amat sih calon suami gua. Ya begitu kan? Iya kan? Orang iman kepada Allah yang maha sempurna saja bisa naik turun, kok apalagi kepada manusia gitu loh. Makanya kita kepada manusia. Itu yang pertama, kalau soal keraguan-raguan hati persoalan cinta. Yang kedua, terus gimana Bang kalau gitu cara membedakan di gangguan setan atau gimana? Pertama-tama teman-teman sekalian, selama tidak ada faktor fatal yang mengakibatkan pernikahan harus dibatalkan, jalan terus apapun yang terjadi. Karena setan itu menginginkan pernikahan batal kan? Ya kan? Ciri-cirinya gimana? Kalau nggak ada faktor yang fatal sekali, tidak ada laporan mengenai dosa-dosa besar yang dilakukan oleh calon pasangan kita. Semuanya mengatakan calon pasangan kita bagus-bagus aja, pacaran juga nggak pernah, nggak riba hidupnya, lurus-lurus aja, ngerokok juga enggak gitu, nggak ada laporan apapun. Cuman dulu pernah deket sih sama si A. Ya iya cuma pernah deket doang, emang apa? Emang ente nggak pernah gitu kan? Sok suci gitu kan, dalam tanda kutip itu kan. Kan biasanya begitu. Waduh, ini kita 2 minggu lagi fitbah. Terus tiba-tiba ada laporan, iya calon istri ente tuh deket tuh sama teman ente sendiri. Ya terserah mau dulu pernah deket sama siapa, kayak sekarang aneh lebih deket sama dia karena apa? Aneh udah khitbah ke rumahnya, dia belum kan? Ya berarti aneh lebih deket gitu loh. Sebegitu juga yang perempuan kadang-kadang, dulu calon suami ente tuh dulu pernah deket loh sama aneh. Terus kenapa ya aneh sekarang lebih deket daripada ente? Kenapa? Orang aneh udah dikhitbah sama dia. Ya terserah gitu kan. Tanyain aja, oke ente merasa deket, tapi ente dikhitbah nggak? Enggak, ya berarti deketan aneh sekarang, terserah lu gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Atau misalnya wah kok tiba-tiba orang tua mensyaratkan begini begitu, nggak apa-apa selama calon suami atau calon istri masih bisa memenuhi syarat itu, jalan terus ya, jalan terus, kecuali memang nantinya ketemu sesuatu yang fatal ya di awal misalnya suami atau calon istri nggak ngaku dia punya utang sangat besar, yang utangnya riba lagi, udah sangat besar riba lagi, baru ngaku di menjelang pernikahan. Nah ini silakan ya, apakah ditunda dulu pernikahan sampai utangnya lunas, atau jalan keluar tidak mengadakan walimah yang besar untuk menghindari turunnya utang lebih besar gitu loh. Dan sebagainya terserah disepakati. Atau misalnya ternyata di kemudian hari terbukti bahwa calon suaminya ini berbohong. Rata-rata yang bawa tuh calon suami. Ya. Bohongnya gimana? Ternyata udah menghitbah orang lain gitu loh. Ya, itu kan boleh-boleh aja dibatalkan. Atau misalnya ternyata orang tuanya belum setuju gitu-gitu loh. Atau sebaliknya, ini mohon maaf sekali ya, misalnya laki-lakinya tahu-tahu mengetahui bahwa ternyata calon pasangannya sudah pernah berzina sebelumnya. Ini boleh saja dibatalkan, bukan berarti harus. Ya, saya nggak mengatakan harus. Islam tidak mengatakan harus, tapi boleh saja dibatalkan. Karena apa? Ini berkaitan dengan sekufu. Ya wajar. Dan sebaliknya, antum sendiri kan juga merasa begitu. Loh, saya sudah capek-capek menjaga diri, tapi kok saya mendapatkan orang sudah pernah berzina. Selama belum terjadi akad nikah, ya, antum berhak mundur. Kecuali taunya pas nanti udah nikah, gitu loh. Namanya taunya pas udah nikah, ya udah sama-sama taubat aja, udah selesai, nggak usah dibahas lagi. Itu loh cara yang benar. Ya. Atau tadi misalnya kita baru mengetahui, misalnya gini, kita selama proses pernikahan luput ya nanya soal profesi dia apa, yang jelas duitnya dia banyak aja. Ya kan? Ya tapi ternyata diketahui profesi dia yang berkaitan dengan masalah-masalah yang haram. Jadi DJ misalnya kan, atau yang berkaitan dengan profesi yang haram deh, atau dekat sekali dengan haraman. Ya contohnya apa? Supir bis antar kota, antar provinsi. Itu biasanya kalau nggak hati-hati deket banget sama sesuatu yang haram. Atau misalnya apa ya? Ya, pokoknya dia dagang tapi dalam barang yang didagangnya itu ada sesuatu yang haram. Itu silakan boleh saja ditolak. Ya, dan kuncinya adalah istikharah, dan petunjuk istikharah itu sekali-kali tolong jangan mengandalkan mimpi. Ya, karena apa? 2/3 mimpi, 2/3 dari mimpi itu bukan petunjuk dari Allah. Kenapa? Mimpi itu kan terbagi 3. Satu, petunjuk dari Allah, ini kata Rasulullah SAW. Yang kedua, ya, permainan setan kepada diri kita gitu. Maka kita suka mimpi. Mimpi apa? Tiba-tiba ada raksasa lah gitu, tiba-tiba ada SpongeBob dalam mimpi kita, tiba-tiba ada apalah gitu loh. Atau yang ketiga, kita mimpi sebagai luapan alam bawah sadar. Ya, mimpi kita cinta sama orang, kita istikharah, mimpiin orang itu, ya itu mente gak istikharah juga bakal mimpi orang itu, namanya juga cinta, gimana dah. Itu kan. Makanya jangan menjadikan mimpi sebagai patokan dari jawaban istikharah. Ya, itu kira-kira. Oke,
Oke, Bang Amar. Ini ada pertanyaan menarik dan mungkin relate di laki-laki ya khususnya. Ketika seorang udah mau menikah, Ustaz. Cuman kalau dia punya sebuah kebiasaan buruk atau terkena riba atau hutang, bahkan istimna tadi ya, masturbasi dan segala macam. Dia udah berusaha untuk bertobat menyelesaikan itu, cuman nggak selesai-selesai gitu. Maksudnya masih berulang atau bahkan hutangnya belum selesai juga. Apakah dia harus menunda pernikahannya atau menunda untuk ta'aruf atau ya udah nikah aja gitu? Bagaimana Ustaz? Oke, ini berarti konteksnya laki-laki ya. Konteksnya laki-laki dan dia belum menikah. Ada dua hal yang berbeda tadi dalam pertanyaannya. Pertama riba, kedua istimna. Ini beda nih dua-duanya jawabannya. Riba itu dosa besar yang ada hubungannya dengan nafkah. Maka sebaiknya selama si laki-laki ini belum bisa melepaskan dirinya dari riba, yang ribanya itu bukan masalah cuma sekedar punya rekening di bank konvensional. Kalau itu sih oke lah, masih oke. Contoh dia PNS, mau nggak mau kan gaji ditransfer lewat bank daerah, ya sudah nggak masalah. Ya kan, itu kan darurat. Atau contohnya lagi, misalnya dia berdagang, sementara ada beberapa vendor maunya banknya bukan syariah, ya sudah tidak masalah. Yang penting langsung dia tarik. Tapi dia benar-benar di profesinya itu profesi riba. Contohnya apa? Asuransi non syariah. Ya, contohnya lagi adalah dia kerja sebagai orang yang menawarkan aplikasi judi online atau dia kerja sebagai developer dari aplikasi riba, ya, developer dari aplikasi riba. Itu nggak boleh, dia bertaubat dulu dari pekerjaannya, diselesaikan dulu, dia buang dulu harta ribanya, baru kemudian dia menikah. Karena apa? Nafkah bos urusannya. Nanti mau nggak dinafkah dengan harta yang haram? Kan kadang-kadang orang Islam itu mikir harta yang haram tuh nyuri, jualan miras, jualan babi, korupsi kan. Ternyata riba itu yang lebih mengerikan lagi, karena riba tidak tampak sebagai kejahatan. Riba itu istilahnya bagus-bagus. Menarik-menarik istilahnya riba itu apa? Cicilan, bunga, payment, apalagi. Wah, ini indah-indah deh pokoknya bahasa deh. Ya kan, keren-keren bahasanya. Nggak tampak sebagai sesuatu yang haram. Beda dengan mencuri. Gitu loh, ya. Beda dengan mencuri. Maka sebaiknya dia tidak dulu menikah. Yang kedua, bagaimana dengan masalah masturbasi tadi? Ini tampaknya bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Nah, konteksnya begini. Ini harus dilihat dari seberapa parahnya dia. Kalau cuma sekedar mencoba-coba, tidak seberapa sen. Ini psikolog yang lebih berwenang menjawab ya. Kemarin Mas Zain Permana ini yang sebenarnya lebih tahu. Siapa sebelum Mas Urum? Kemarin katanya? Ustaz Arif, bukan psikolog sih. Oh, Ustaz Arif ya, Ustaz Arif. Ada beberapa teman-teman saya ya, konten kreator yang mereka itu memang kapabel untuk menjawab masalah ini. Seberapa parah masturbasi itu atau seberapa parah masalah dia dengan bukan cuma masturbasi tapi nonton masalah video porno dan lain sebagainya ya. Pertama, kalau belum seberapa parah, ya menurut psikolog ya, bukan menurut kita, menurut psikolog. Menurut psikolog udah belum parah deh ya, mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali apa dan lain sebagainya gitu ya. Saya pernah baca sebuah jurnal, ternyata 3 hari sekali itu masih belum parah bagi laki-laki, dan bagi perempuan seminggu sekali juga masih belum parah sebenarnya. Di kadar usia tertentu, maka dia sebagai lanjut aja menikah karena itu justru bisa menyalurkan nafsunya dengan halal, bener kan? Nah gitu ya. Tapi kalau sudah mulai kecanduan nonton video porno, kecanduan masturbasi, dia nggak bisa tidur sebelum melakukan itu, dia nggak bisa bangun tidur sebelum melakukan itu lagi gitu loh. Atau misalnya dia setiap ketemu sama orang jadi nafsu apa dan sebagainya, dan setiap hari melakukan itu, misalnya bertaubat dulu, bahkan terapi dulu, karena mengerikan sekali. Saya pernah dicurhatin sama pasangan yang dia tidak bisa, atau mereka itu tidak bisa berhubungan seksual kecuali suaminya tuh ngajak nonton video porno dulu. Itu sangat mengerikan. Karena teman-teman sekalian, melihat aurat orang lain yang bukan mahram itu haram hukumnya. Ya, apalagi kemudian kita mengajak istri kita berhubungan seksual atau suami kita berhubungan seksual, caranya melihat video dulu gitu loh. Ya, kita memeluk pasangan kita, tapi yang kita tonton video semacam itu gitu. Wah, itu dosanya lumayan, itu agak lumayan, meskipun bukan termasuk dosa yang besar, tapi agak lumayan tuh dosanya itu. Ya, maka bertaubat dulu. Apalagi kalau kita masih kecanduan istimna atau masturbasi tadi, kita tidak akan bisa menikmati jima yang halal. Karena apa? Sama seperti makan. Orang rakus tidak akan pernah bisa menikmati makanan yang enak. Seseorang yang nafsunya belum bisa dikendalikan, maka dia tidak bisa menikmati istrinya sendiri. Dia tidak bisa menikmati tubuh yang halal sementara selama dia belum mengendalikan nafsunya. Sama seperti ember bocor. Nggak akan penuh tuh ember gitu loh, meskipun airnya banyak dimasukkan, karena apa ya, bocor. Nafsu juga begitu. Kalau dia tidak mengendalikan nafsunya, ya ini nggak akan. Atau contohnya begini deh, sederhananya,
Kemacetan di jalan itu tidak akan pernah bisa dikendalikan segede apapun jalannya kalau arus kendaraannya tidak dikendalikan. Ya kan? Ibaratnya gini, kayak apapun tuh badan pasangan antum nanti, mau cakepnya kayak apapun gitu, mau ngalahin artis Korea kayak, ya kan? Mau apa namanya, mau kulitnya tuh bener-bener bening apa segala macam gitu loh, sampai tulang-tulangnya kelihatan gitu loh kan. Ya kalau antum tidak bisa mengendalikan nafsu, sama aja gitu loh. Jalanan tetap akan macet lah itu bahasanya kan. Ya antum tetap akan mencari pemuasan dengan video porno, dengan masturbasi apa dan sebagainya. Maka untuk yang sudah kondisinya separah ini lebih baik bertaubat terlebih dahulu, dan ini berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan karena masturbasi itu berlaku bagi kedua jenis kelamin. Termasuk juga bukan cuma masturbasi. Bagi mereka yang dikhawatirkan kok orientasi seksual saya kok agak menyimpang nih kok saya suka sama laki-laki ya pada juga laki-laki dan sebaliknya. Nah, kira-kira itu ya. Oke, baik Ustaz. Ustaz, tadi kan pas di awal Ustaz sempat menceritakan tentang fikih mahar. Apakah boleh dijelaskan lebih rinci Ustaz fikih mahar? Mahar ya, oke. Secara secara umum gitu, secara umum mahar itu boleh benda apa saja yang memiliki harga. Ya, benda apa saja yang memiliki harga. Rumah, mobil, televisi, binatang. Baik itu barangnya itu barang bisa hilang, maksudnya itu barang yang bisa berkurang nilainya terus-menerus, kayak tadi ya binatang itu kan nilainya bisa berkurang. Atau barang yang dianggap sebagai harta, seperti misalnya saham, Bitcoin itu bisa gitu ya, dan lain sebagainya. Atau bahkan benda apapun itu yang penting punya harga. Pohon boleh ya, saya nikahkan kamu dengan mahar sebuah pohon ya, misalnya di mana kan pohon mahal loh ya, 10 jutaan untuk beli kampung ya. Nah, kan tetapi teman-teman sekalian batasnya gimana? Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya, ini gini, Syekh Wahbah, saya suka banget ngutip pendapat beliau karena apa? Beliau ini ulama yang bermadzhab Syafi'i. Yang pertama, yang kedua, beliau ini hidup nggak jauh dari masa kita. Beliau baru wafat tahun 2015. Jadi ketika beliau wafat, Facebook udah ada gitu loh. Ketika beliau wafat, di rupa-rupa kehidupan manusia itu udah ada gitu loh. Beliau mengatakan sebaiknya mahar orang itu tidak kurang dari 6 uqiyah. Itu 6 koin perak. Ketika saya hitung itu ya kira-kira nggak kurang dari 120.000 rupiah. Dan tidak lebih dari 400 dirham. Atau saya lupa dinar atau dirham ya. Pokoknya gini, pokoknya kira-kira itu nggak lebih, sebaiknya nggak lebih dari 6 juta atau 7 juta. Ya sebaiknya seperti itu. Karena apa? Kurang dari 120.000, ente meremehkan, ente belum siap nikah berarti. Lebih dari 6 juta, khawatirnya memberatkan orang-orang yang tidak mampu. Maksudnya gini, mampu menafkahi, tapi nggak mampu menabung untuk keperluan mahar. Dan apalagi rata-rata 6 juta adalah sekitar 1-2 kali gaji seseorang. Jadi ketika seseorang mau nikah, nabung 6 bulan pun cukup untuk dapat 6 juta lah kira-kira, kalau dia memang beneran siap nikah. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan mahar hafalan Quran? Ulama berbeda pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Pendapat pertama, ini makruh. Makruh karena apa? Makruh karena si laki-laki, jadi gini, hadis dalam Sahih Bukhari memang menyebutkan laki-laki yang maharnya Quran, atau gini, saya ceritain kali ya, agak panjang ya. Hadis ini sebenarnya bunyinya gimana nih tentang mahar Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya datang perempuan yang menawarkan diri kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nikahi aku. Rasulullah hanya melihat sebentar kepada perempuan ini, terus diam, nggak menjawab. Akhirnya perempuan ini karena merasa didiamkan, duduklah dia agak jauh dari Rasulullah, tapi ya pokoknya kondisinya masih bermajelis dengan Rasulullah. Dan ini kejadiannya nggak berdua-dua ya di masjid. Para sahabat juga terdiam dong, nggak berani berkomentar. Tiba-tiba ada seorang pemuda berdiri, wahai Rasulullah, kalau engkau tidak mau menikahi wanita ini, maka nikahilah aku dengan dia. Rasulullah bertanya kepada laki-laki ini, engkau punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Coba pulang dulu cari. Saya nggak punya apapun kecuali kain yang sedang saya pakai ini. Saking miskinnya dia, gitu loh. Nah terus kemudian Rasulullah menjawab, kalau antum nanti kasih baju itu sebagai mas kawin, nanti antum pakai apa bajunya, gitu kan? Akhirnya forum pun diam lagi. Ketika laki-laki itu pergi keluar dari masjid lah gitu ya. Ternyata Rasulullah manggil lagi, mana laki-laki yang tadi, suruh sini, ya kan? Datang lagi, ternyata Rasulullah mengatakan, oke, ente beneran nggak punya meskipun cincin besi? Nggak ada ya Rasul. Oke,
ente hafal surat apa? Ternyata laki-laki ini menjawab, saya hafal surat Al-Baqarah. Baik, nah dalam Sahih Bukhari disebutkan teksnya adalah, aku nikahkan engkau dengan surat Al-Baqarah. Tapi dalam Sahih Muslim dijelaskan di hadis yang sama, teksnya sedikit berbeda. Hadis yang sama menyebutkan bahwa aku nikahkan engkau dengan mahar pengajaran surat Al-Baqarah. Artinya apa? Maharnya itu surat apa, pengajaran surat Al-Baqarah, bukan setoran surat Al-Baqarah. Maka yang benar teman-teman sekalian, kalau mau nikah itu maharnya bukan membacakan ayat Al-Quran, tapi maharnya itu mengajarkan ayat Al-Quran yang kita bacakan sebagiannya pada saat akad nikah. Bayangin kalau maharnya adalah surat Al-Baqarah, mau dibacain 2,5 jam, ya kan? Nah, makanya maharnya pengajaran surat Al-Baqarah yang tidak perlu dibacakan pada saat akad nikah, akan tetapi pada saat sepanjang proses pernikahan diajarkan kepada istrinya. Itu yang benar ya teman-teman sekalian. Dan mahar itu bukan menjadi milik suami. Artinya boleh nggak suami maksa, kita kan lagi miskin nih, udah kita jual aja maharnya. Nggak boleh. Itu sudah harta milik istri dan suami tidak boleh lagi mengutak-atik itu. Ya teman-teman sekalian. Kira-kira itu jawabannya. Oke, baik Ustadz. Ini mungkin ada satu pertanyaan ya, Ustadz, ini menarik juga tentang perbedaan Ustadz. Dari calon pasangan yang mengikuti sunnah tidak ikut tahlilan, sedangkan orang tua si istri ini, orang tua si calon istri ini berpendapat keluarganya itu tahlilan karena memang kebiasaan gitu. Nah itu bagaimana kalau misalnya ada perbedaan pendapat ketika ingin menikah gitu, terutama di bagian yang tadi tahlilan tidak tahlilan? Ya nggak masalah, sementara masih seorang muslim gitu. Pertama gini teman-teman sekalian, antara orang tua dengan menantu ya, atau antara mertua dengan menantu itu biasanya hubungannya nggak akan sedekat itu gitu loh, sehingga mertua memaksakan aliran agamanya dia gitu. Contoh tadi ya, masalah tahlilan nggak tahlilan, selama rumahnya masih dipisah ya, artinya mantu tidak tinggal di rumah mertua dan sebaliknya, atau orang si anak tidak tinggal di rumah orang tuanya, saya rasa masih boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Itu pertama. Yang kedua, para ulama juga mengambil jalan tengah pada akhirnya gitu loh ya. Tidak usah meyakini tahlilan sebagai ibadah. Yakini saja tahlilan sebagai tradisi. Karena kalau meyakini tahlilan sebagai tradisi, maka pada akhirnya akan sama saja seperti misalnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Atau pada akhirnya akan sama seperti upacara bendera tiap hari Senin gitu aja sebenarnya. Ya. Meskipun ya sebenarnya tadi teman-teman sekalian, selama selama itu masih belum jadi istri atau selama itu belum jadi suami, teman-teman boleh mundur kapan saja kalau merasa ada ketidakcocokan dalam hal agama. Karena kecocokan dalam hal agama juga termasuk salah satu diantaranya kufu tadi. Kufu itu bukan hanya persoalan yang satu lebih paham, yang satu nggak paham. Satu anak pondok, satu bukan. Bukan itu. Akan tetapi juga meliputi satu tahlilan, satu enggak. Ini nggak sekufu tandanya, sebenarnya. Akan tetapi dilihat kira-kira istrinya ini mau nggak menerima suaminya. Maksudnya gini, istri secara keagamaan harus ikut suami. Ya, kalau suaminya ternyata tahlilan, ikuti aja. Kalau ternyata suaminya nggak tahlilan, ikuti aja. Suami minta istrinya bercadar, ikuti aja. Atau suami meminta istrinya tidak bercadar, ikuti aja, karena cadar hukumnya sunnah. Itu ya kira-kira teman-teman sekalian. Nah ini Ustaz, bukan ngomongin perbedaan ya Ustaz. Ini kalau ngomongin, saya sudah terjawab, cuman ada tambahan pertanyaan yang seputar bekerja tadi. Kalau misal sudah punya anak, seorang istri yang ibu gitu, apakah ketika dia sudah punya anak dan dia ingin bantu suaminya untuk menambahkan nafkah untuk membiayai sekolah dan segala macam, apakah itu boleh dan nanti anaknya dititipkan pengasuh? Itu semua tergantung izin suaminya, ya, tergantung izin suaminya. Dan itu harus dimusyawarahkan sama-sama. Ya, dimusyawarahkan sama-sama, coba 1 atau 2 hari ya, fokus dihitung untung ruginya. Ya, untung ruginya. Nanti anakmu gimana? Ya, anakmu gimana? Yang kedua, nafkahku ini sebenarnya kurang, itu gara-gara apa? Apa gara-gara kita boros atau gara-gara memang kurang secara objektif? Ya. Karena apa teman-teman sekalian? Seorang anak yang kehilangan ayah itu masih bisa bertahan, tapi seorang anak yang kehilangan ibu itu nggak bisa. Ya, ayah itu fitrahnya bekerja mencari nafkah, sementara ibu itu fitrahnya ada di rumah bersama anak. Itu fitrah. Saya nggak bicara perintah agama, ya. Saya bicara fitrah.
fitrahnya seorang ibu itu menemani anaknya di rumah sampai dengan si anak itu sekolah apa segala macam gitu loh. Sementara fitrahnya seorang ayah itu memang keluar rumah untuk mencari nafkah. Ingat ya, kata-katanya bukan cuma keluar rumah, tapi kata-katanya keluar rumah untuk mencari nafkah. Keluar rumah doang binatang juga bisa gitu loh. Tapi untuk mencari nafkah ini kewajiban seorang suami. Maka teman-teman sekalian coba harus dimusyawarahkan sama-sama. Kira-kira kalau ini anak nanti dua-duanya, ibu bapaknya nanti malah sibuk cari nafkah, kira-kira si anak bakal kekurangan kasih sayang nggak? Yang pertama. Yang kedua, si istri nanti udah pulang kerja ngurusin anak, masih sempat nggak ngelayanin suaminya? Melayani ini dalam artian dia tadi melayani teman bicara gitu loh, melayani masalah seksual apa dan sebagainya. Kira masih bisa nggak nih fisiknya? Karena apa? Ketika seorang perempuan itu sudah bekerja, udah capeknya luar biasa. Begitu pulang kerja ke rumah, itu boro-boro melayani suaminya. Capek yang ada apa? Maunya rebahan, maunya tidur apa dan sebagainya gitu loh. Itu ya teman-teman sekalian. Dan harusnya tekankan di sini, mungkin di sini ada beberapa laki-laki yang ikut juga. Harusnya tekankan di sini bahwa menghidupi anak, termasuk biaya sekolah juga termasuk nafkah dari suami. Ketika seorang istri ingin mencukupi nafkahnya, maka itu jatuhnya adalah sedekah atau hadiah atau utang yang boleh ditagihkan kepada suami. Ya, itu jawabannya kira-kira. Oke, baik Ustadz. Alhamdulillah. Ini sudah masuk di penghujung waktu kajian ini. Mungkin Ustadz boleh closing statement terkait nasihat tentang keluarga itu adalah ibadah. Boleh Ustadz? Baik ya teman-teman sekalian. Sebagai closing sekaligus kesimpulan ya. Pertama, keluarga sebagai ibadah. Namanya ibadah dalam Islam itu punya aturan. Aturannya kita sebut sebagai fikih. Maka teman-teman sekalian silakan pelajari fikihnya bagaimana agar jangan sampai kayak tadi tuh suami masih berpikiran kan istri pembantu rumah tangga. Istri nyuci dong, istri masak dong, apalagi. Gitu-gitu deh pokoknya deh. Dan jangan sampai karena istri nggak paham, ya kan aku berpendidikan, masa nggak kerja? Nah, jangan sampai juga mikirnya kayak begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak mau ngasuh anak lah, anak titipin lah. Yang mentang-mentang semuanya orang begitu gitu loh. Ya, semuanya harus dipelajari dengan fikih, semuanya harus dipelajari dengan syariat Islam. Semuanya harus dibuat seakurat mungkin dengan Islam tuh maunya gimana. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, mari sama-sama saling doakan agar satu nih di sini teman-teman yang belum menikah nih saling doakan, ini ada nama-namanya kan ya. Didoakan semua nanti apalagi teman-teman yang sedang dalam perjalanan, doanya insya Allah makbul agar dimudahkan nih bagi yang belum menikah dan yang sudah menikah agar mungkin diberikan sakinah, mawaddah, rahmah dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga, teman-teman sekalian, ini yang paling penting. Sekarang tuh banyak banget postingan-postingan di media sosial ya yang intinya membuat seseorang diberikan perasaan takut atau diberikan perasaan was-was mengenai pernikahan. Suami selingkuh lah, ternyata istri nggak perawan lah, ada jatah mantan lah. Coba antum sebagai laki-laki misalnya tenang nggak ketika menikahi seorang perempuan yang tidak dari lingkungan pondok, tidak dari lingkungan lingkungan keagamaan, dengan adanya istilah jatah mantan, tenang nggak jadinya? Nggak tenang loh, jangan-jangan bini gue sebelum nikah dikasih jatah mantan dulu gitu kan. Dan sebaliknya yang perempuan tenang nggak ketika menikah ditakut-takuti dengan berita suami selingkuh loh, bla 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 bla. Suami miskin salah, suami kaya takut selingkuh, gimana sih gitu. Ya itulah media sosial. Makanya teman-teman sekalian saya apresiasi banget teman-teman yang mau belajar bareng-bareng di Ahlan School ini ya. Artinya teman-teman sudah mau jadi anti mainstream itu, sudah mau untuk melawan kabar-kabar buruk di media sosial. Itu semua itu cuma 0, sekian persen. Lebih banyak lagi pernikahan kaum muslimin yang berhasil. Tapi mereka tidak mengumbar itu karena apa ya? Berarti kan kalau berhasil, ya berhasil aja gitu. Masa diumbar-umbar kemesraannya gitu kan? Ya kan? Makanya teman-teman sekalian, tolong jangan mempelajari pernikahan hanya semata-mata lewat media sosial. Apalagi saya memang ya saya juga menyesali banyak di antara teman saya sendiri ya pegiat media sosial memang yang jualannya itu dalam tanda kutip ya jualannya itu konten-konten yang memburuk-burukkan rumah tangga sehingga seakan-akan rumah tangga tuh buruk aja. Dia cerita nih ada suami teman saya datang tahu-tahu bawa istri baru, cerita nih ada suami teman saya itu kan apa misalnya wah di kantor selingkuh bla bla gitu-gitu deh pokoknya. Jadi yang dibikin tuh istri tuh takut aja ya. Itu ya teman-teman sekalian, kita sama-sama bersihkan diri kita dari itu semua. Kita sama-sama luruskan niat kita. Ya, sama-sama kita menjadi orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh berita-berita buruk atau berita-berita bohong. Jadikan saja itu sebagai pembelajaran buat kita, bukan sebagai rasa was-was. Kalau udah mau nikah, sering-sering lakukan detoksifikasi media sosial. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Amar atas penjelasan dan ilmunya. Semoga berkah selalu aktivitasnya. Namun sebelum diselesaikan acara ini, boleh kita foto bareng dulu, Ustaz. Dan boleh Tafadhal. dari admin Ahlan ya, host, boleh membimbing untuk foto ini, memandu, silakan. Atau boleh ya difoto Ya, satu. open teman-teman. Ya, boleh di open. Ya, cam dulu, silakan. Buat yang mengizinkan. Ya, hitungan kelima lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah siap. Silakan, Min. Host. 1, 2, 3. Yang selanjutnya 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya host dari Ahlan School. Terima kasih Bang Amar. Alhamdulillah sudah selesai acara ini dan mungkin Ustadz kalau ada agenda selanjutnya boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak Ustadz Amar. Baik, ya, jazakumullah khairan. Ini izin lift dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya jangan pada live dulu ya, kita belum tutup karena ada beberapa pengumuman. Mungkin boleh dari co-host atau host menampilkan pengumumannya. Oke, kita tunggu ya. Nah, insya Allah besok masih ada nih teman-teman kegiatan-kegiatan Ahlan Syawal ya. Nah, nanti akan ada ditampilkan. Nah, ini info-info. Oke, sebelumnya ada info apa nih? Kita cek dulu. Nah, dan alhamdulillah Ahlan Syawal bekerja sama ya, kolaborasi juga dengan Ta'aruf Online Indonesia atau aplikasi milenial mencari pasangan sesuai syariat. Nah, di sini nanti akan ada beberapa fitur match online, meet offline, dan dengan Ustadz ya, untuk mempermudah ta'aruf teman-teman. Boleh di next dulu nih. Nah, apa saja metodenya ya? Tadi metodenya yang pasti sesuai syariat ya, foto di blur dan segala macam ya. Terus juga menolak dan menerima CV itu juga bisa. Terus tidak ada tidak bisa di screenshot dan tidak ada direct chat ya. Jadi benar-benar terjaga dan limit kirim CV. Nah, lanjut lagi. Nah, ini fitur utamanya ya teman-teman jika nanti ingin mencoba proses ta'aruf di aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, nanti ada buat ajukan dan terima CV, video kajian pra-ta'aruf, filter Ikhwan dan Ahwat sesuai kriteria teman-teman, dan juga ada pendampingan oleh Ustadz ketika ingin ketemu Nazor. Ya. Jadi lanjut lagi. Nah, ini nanti ya kenapa berbayar di sini, karena kita butuh komitmen dan keseriusan dalam ta'aruf lewat aplikasi Ta'aruf Online Indonesia dan tidak digunakan untuk permainan pastinya ya. Jadi memang buat yang serius dan cukup 1 kali bayar, 2 kali nazar online ya, melihat atau pertemuan online, dan 1 kali nazar offline. Insya Allah nanti akan dibantu proses ta'aruf hingga menuju pernikahannya. Nah, ini tentang aplikasi ta'aruf online ya. Nah, pembayarannya untuk apa aja? Nanti teman-teman akan diakomodasi mitra selama proses ta'aruf. Terus ada juga untuk maintain server, pengembangan aplikasi, juga operasional aplikasi, sampai membuka cabang agar ta'aruf online Indonesia ini berkembang pesat di Indonesia. Nah, dan juga aplikasi ini bekerja sama dengan kelas-kelas pranikah, salah satunya ketika di momen Ahlan Syawal ini. Oke. Nah, bagi yang ingin mencoba ta'aruf, apalagi yang sudah punya kemampuan untuk menikah, silakan boleh download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia yang nanti akan dibimbing, dan insya Allah juga ya kalau nanti di akhir ada pengumuman terkait akun premium yang mungkin ada syarat-syarat tertentu yang bisa didapatkan oleh para peserta. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini dia
episode terakhir sepertinya ya. Episode terakhir di besok hari Ahad, hari Minggu 14 Mei bersama Ustadz Ammar kembali terkait tema saat keluarga berseteru di hari kiamat. Nah, ini menarik ya, berseteru tuh bukan hanya berkelahi ya, bukan berantem, tapi intinya adalah perdebatan di hari kiamat ketika keluarga ini berbeda. Nah, nanti saksikan saja, tunggu saja untuk hari esok ya, hari Minggu, agendakan pada subuh insya Allah. Dan juga nanti ada beberapa pengumuman lagi insya Allah setelah ini. Nah, ini udah, masih ada satu lagi berarti ya, saat keluarga berseteru di hari kiamat, dan terakhir 20 Mei teman-teman. 20 Mei juga menutup bulan Syawal ya dengan tema reuni keluarga di surga. Oke, ini pengumumannya ya. Dan juga Ahlan School sedang membuka batch 11 Exploring Zulhijjah. Teman-teman akan dibimbing ilmu-ilmu tentang Zulhijjah, keutamaan serta rahasia di bulan Zulhijjah bersama Ustadz Adriano Rusfi, psikolog, dan juga fokus di keluarga parenting juga, dan juga ilmu-ilmu tauhid. Nah, teman-teman boleh mendaftar langsung di bio ahlanschool.id di Instagram atau menghubungi admin di WA. Ya. Selanjutnya mungkin ini ada tambahan juga ya teman-teman, ketika misal teman-teman mau berdonasi untuk pengembangan Ahlan School, bisa ke rekening BSI atas nama Mbak Aulia Azizah. Teman-teman nanti bisa juga dilihat di ini ya, di grup WA-nya masing-masing yang ada di Ahlan School, nanti bisa transfer dan juga bisa bersedekah. Oke. Nah, sebelum selesai ya teman-teman, sebelum selesai ini ada pengumuman juga, Masya Allah, kita ada kabar duka dari Ahlan School, salah satu tim inti Ahlan School, ayahnya berpulang ke rahmatullah ya, meninggal dunia tadi malam atau tadi pagi gitu ya infonya. Mohon doanya dengan sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah untuk ayahnya Teh Vini Alfianita Umar ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayahanda Teh Vini telah berpulang ke rahmatullah. Kita sama-sama bacakan Al-Fatihah Al-Hadiniyah. Sebelum itu bacakan Al-Fatihah untuk Bapak Husain ya, bin Husain Umar bin Akati Jurumudi, ayah dari Vini Alfianita Umar. Kita bacakan Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga almarhum ayahanda dari Teh Vini selaku komite tim SES Ahlan School, Allah terima amal ibadahnya ya. Semoga ayahnya Teh Vini Allah terima amal ibadahnya, Allah berikan kelapangan kubur, dan juga Allah masukkan ke surga Firdaus, dan serta keluarga yang ditinggalkan diberikan rezeki dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita akhiri dulu ya pertemuan kali ini. Insya Allah nanti masih ada 2 pertemuan selanjutnya, yaitu hari Ahad besok dan juga tanggal 20 Mei terakhir di Ahlan Syawal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi di Ahlan Syawal. Dari Kang Rauf sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.